Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Morning, Coach. Morning. Iya. Selamat bertemu kembali para 10 pemuda yang akan mengguncang dunia. Amin. Apa kabarnya pagi ini? Sehat? Biasa, Coach. Sehat. Gimana dengan tugas-tugas RA-nya? Aman dan terkendali? Masih Ya. aman, Coach. Masih aman, insya Allah ya Kamal ya. Ya, jadi adik-adik yang tergabung dalam timnya Coach Aril, hari ini kita sinkronus pertama di pembimbingan RA1. Jadi hari ini materi kita adalah penentuan isu gagasan kreatif, isu penyebab dan gagasan kreatif, serta kalau memungkinkan nanti kegiatan, ya, paparan kegiatan. Oke. Baik, hari ini kita bukan coaching agenda ya, pembimbingan RA-nya itu cuma 2 JP 2 kali 45 menit. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan karena kita selesai jam 9:30, saya nanti jam 10:15 itu saya harus masuk ke klasikalnya PKA, ke pelatihan kepemimpinan administrator. Para pejabat administrator atau dahulu namanya pejabat eselon 3, kabid, camat gitu, kabak ya. Jadi saya harus masuk. Mereka sudah klasikal. Hari ini mereka pembimbingan sama seperti kalian aktualisasi, tapi pembimbingan namanya aksi perubahan kalau mereka. Jadi karena itu kalau waktunya tidak memungkinkan, hari ini kita tidak semuanya mungkin akan saya tanggapi, tapi insya Allah nanti malam kita akan lanjutkan, kita buka Zoom meeting tersendiri ya. Ya, kita buka Zoom meeting tersendiri, nanti silakan gabung ya, nanti kita konfirmasi di grup terutama bagi yang belum mengajukan atau mendapat persetujuan dari coach mengenai isu dan gagasan kreatif, nanti malam jangan lupa nanti ya untuk join ya. Oke, dan untuk nanti malam join kita, Zoom kita, kalian tidak usah pakaian sekolah seperti ini. Ini namanya pakaian sekolah kan? Iya, makanya pakaian sekolah ini ada baju putih, dasi hitam gitu ya. Pakai korpri, itu pakaian sekolah. Kalian kan masih sekolah kan? Iya, sekolah namanya. Nama sekolahnya Latsar, Pelatihan Dasar CPNS golongan 3. Ya. Jadi karena masih sekolah, nanti malam kita santai saja, casual saja. Busananya busana casual. Iya, ya. Oke, asal jangan saltum Pandu. Nanti Pandu pakainya pakai kebaya. Jangan ya. Jangan ya, Dik ya. Jangan ya. Iya. Oke. Baik. Jadi hari ini pertemuan kita hari ini saya akan memaparkan aktivitas kita hari ini selama 2 kali 45 menit. Ya, 2 kali 45 menit. Izin saya share screen. Ya. Gimana, sudah kelihatan? Sudah, Coach. Ya, jangan tanyakan foto saya di mana itu. Itu foto saya di AI. Masya Allah. Iya, itu foto di AI itu. Iya, pakai AI TikTok. Kalian sih nggak ada yang follow TikTok saya, Pak. Ya nih anak-anak Kosaril nih. Nggak tahu, Oke. Coach, masalahnya, Oh, Coach. nggak tahu ya, nanti saya kasih tahu ya. Oke, baik. Coach. Jadi materi kita pembimbingan RA, kita singkat saja RA ya, rancangan aktualisasi 1 ya, di mana hari ini pertemuan kita 2 kali 45 menit ya, 2 kali 45 menit sama dengan 2 jam pelatihan. Kalau di perguruan tinggi satu SKS-nya berapa? Berapa JP? Berapa menit itu? Satu SKS. Apa kalau pertemuannya satu apa ya? Kalau pertemuan itu satu SKS ya? Iya, SKS, Ya. Coach. Ya, berapa itu mal? 50 kalau nggak salah, Coach. Jadi kalau 2 kali 2 50. SKS, 1 hari mungkin kalau kalian ngajar 2 SKS artinya 100 menit ya. Nah, 100 Iya. menit. Ya, Kalau 2 kali 50. 1 jam berapa itu? 40 menit. Ya, oke. Tapi kalau di pelatihan 45. Di pelatihan 45 menit. Oke, baik. Nah,
sebelum kita lanjutkan, saya paparkan dulu outline materi pembimbingan kita hari ini, ya. Oke, jadi materi kita adalah pertama penjelasan, ini semua penjelasan ya, penjelasan tentang coaching and mentoring, sedikit saja. Nanti kita perbanyak saja di sesi coaching pembimbingan ya. Kemudian evaluasi agenda habituasi dan rancangan aktualisasi, ya. Oke, mungkin kalian bingung ya kalau di Latsar ini ada istilah mentor, ada istilah coach ya. Kalau di kalian kemarin waktu S1 kan ada pembimbing 1, ada pembimbing 2 ya. Oke gitu ya. Kalau di tesis juga pembimbing 1, pembimbing 2 ya. Oke, kalau disertasi biasanya promotor dan co-promotor gitu ya. Kayak saya kemarin itu promotor dan co-promotor. Nah, 2 orang yang jadi pembimbing disertasi. Oke. Nah, hari ini saya akan sedikit memaparkan tentang apa sih yang membedakan antara coaching dan mentoring. Oke. Nah, apa itu coach? Nah, coach itu seorang widyaswara atau pegawai ASN lainnya. Dalam hal ini kita di lembaga pelatihan di UPT Diklat BKP SDM Kota Lubuk Linggau yang menjadi coachnya adalah seorang widyaswara. Di mana coach widyaswara itu memiliki kompetensi menggali potensi diri peserta dalam melaksanakan pembelajaran habituasi. Jadi kami yang jadi coach ini yang untuk mengajar ini itu diwajibkan oleh lembaga administrasi negara untuk mengikuti workshop dulu. Workshop ya. Jadi kita ikut workshop, nanti kalau lulus dari workshop itu kita dianggap layak untuk mengajar Latsar termasuk coach gitu ya. Jadi itu persyaratan untuk menjadi coach atau untuk mengajar di Latsar. Jadi kalau misalnya mau mengajar PKA, pelatihan kepemimpinan administrator, ya ikut workshop juga gitu. Kalau mau mengajar PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas juga harus ikut workshopnya. Jadi harus ada sertifikat dari lembaga administrasi negara yang mengatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menjadi coach atau untuk menjadi pengajar, ya pengajar di pelatihan pemerintahan. Oke, sedangkan mentor, nah kalau dilihat di sini, mentor merupakan atasan langsung atau pegawai ASN lainnya di lingkup instansi pemerintah asal atau di unit kerja, ya, di mana mentor itu memiliki kompetensi memberikan dukungan, bimbingan, masukan serta berbagi pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan peserta dalam melaksanakan pembelajaran agenda habituasi dan juga PKTBT, pengembangan kompetensi teknis bidang tugas, ya. Oke. Nah, kalau secara umum yang membedakan antara coach dan mentor itu mentor itu lebih ke ranah substansi, ya, lebih ke ranah substansi. Sedangkan coach itu ke ranah metodologi. Oke. Maksudnya lebih ke ranah substansi, mentor itu yang lebih tahu keadaan di lapangan dan juga mentor itu yang lebih paham tentang isu yang diambil peserta, kemudian juga lebih paham tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan coach itu pada ranah metodologi. Jadi maksudnya gini, kalau coach itu dia memberikan pengarahan. Misalnya isu ini layak atau tidak, kemudian isu ini bisa tidak dijadikan isu dalam pembelajaran pelatihan dasar. Kemudian juga misalnya coach juga membenahi kalimat-kalimat isu misalnya atau kalimat-kalimat atau redaksi dari rancangan aktualisasi yang ditulis oleh peserta gitu ya. Oke, tapi kalau ke ranah yang lebih jauh ke substansi itu bisa ditanyakan kepada mentor. Oke. Nah, saya tanyakan kalian sudah tahu mentornya masing-masing? Belum ya? Belum. Oh, belum ada penunjukan dari universitasnya ya, belum ada penunjukan dari rektoratnya ya. Ya. Nah, Secara biasanya resmi belum, Coach. secara resmi belum, artinya belum ada surat dari ininya ya, Iya, dari perguruan tingginya ya. iya, Coach. Heeh. Soalnya kemarin di awal kami cuma disuruh buat surat di biodata itu kami langsung disuruh buat di situ nama mentor, padahal kami belum tahu apa-apa itu, Coach. Jadi Jadi kami yang kamu buat buat di siapa? situ Nama Kaprodi kan? ketua bagian kami kemarin, Coach. Oh, ketua bagian. Ya. Iya, Nah, karena di sini mentor itu ada atasan langsung, maka yang akan lebih pas lagi menjadi mentor kalian adalah ketua prodi di mana kalian bertugas. Oke, ketua prodinya. Sudah, Misalnya Coach. Kamal di prodi apa, Mal? di prodi ilmu hukum, Coach. Nah, di prodi ilmu hukum. Jadi yang jadi mentor itu lebih pasnya adalah ketua prodi Ketua ilmu prodi. hukum. Tapi kalau misalnya ketua prodinya berhalangan, itu naik lagi ke atasnya, kajur, ketua jurusan. Oh, Nah, gitu. Ya.
Kalau kajurnya juga berhalangan, naik lagi ke PD1 ya, pembantu dekan 1 ya. WD, ya WD Oh, 3 WD atau ya. WD 1 Coach ya. WD1 wakil dekan 1. Tapi biasanya kalau sudah Pak wakil dekan atau dekan itu terlalu ketinggian. Biasanya kalau tidak ke prodi atau ke jurusan. Kaprodi atau ke jurusan. Jadi tugas yang saya berikan kemarin di hari ke-14 sampai dengan hari ke-14, hari ke berapa kemarin ya? Benar 14 ya? 14 sampai dengan hari ke-15 yang kemarin itu belum kalian konsultasikan dengan mentor. Sudah Belum Coach, Coach. kalau saya Coach. Ice sudah cek. Ke Sudah. Kajur atau ke Kaprodi cek? Karena sekarang masih menunggu surat rektor untuk penempatan saya, Coach. Jadi di dua kaki dan dua-duanya juga saya konsul. Kebetulan yang di kepala, kalau di bagian IKM IKK di home base saya itu yang kemarin yang belum optimalnya pemantauan untuk kegiatan mahasiswa itu di ACC, Coach. Nah, di pasca sarjana juga sudah konsultasi, mentornya juga di sana ada. Kajur, Coach. Beliau juga setuju, hanya saja memang ya sebenarnya kalaupun saya mau bikin gagasan kreatifnya juga akan sama, Coach. Jadi Oh gitu. sudah konsultasi dan sudah beliau ACC, Coach. Oke. Jadi nanti walaupun untuk sementara IC kedua mentor ya, dalam tanda petik ada 2 mentor ya, tapi usahakan nanti IC isu yang diangkat gagasan kreatifnya juga sama nyambung ya. Jangan sampai Sama, nanti ada sama. takutnya nanti waktu kita sudah mepet, nah kan kita kan sudah harus menyusun rancangan. Jadi mulai hari ini kita sudah mulai menyusun rancangan. Yang tugas Ya, saya dari kemarin, tugas pembimbingan itu adalah tahap awalnya. Ya nanti saya jelaskan setelah ini. Ya, baik, oke, Coach. thank you, Ice. Nah, Thank you. apa tugas-tugas dari mentor dan coach? Nah, ini tugas-tugas dari coach ya. Tugas-tugas dari coach itu bisa dilihat. Jadi kalau seandainya coach itu memberikan tantangan, ya meminta bukan berarti apa ya, bukan berarti kalau wong Palembang itu banyak kendak ya. Bukan berarti banyak kendak. Dia memberikan tantangan. Misalnya kamu mengatakan, coach saya rencananya mau mengangkat ini. Nah, nanti kalau misalnya coach mengatakan, wah gimana kalau ini ditambah dengan ini, atau gimana kalau yang lebih luas lagi. Nah, itu artinya coachnya memberikan tantangan, ya. Oke, oke. Bukan berarti coachnya tidak setuju, tapi dia memberikan tantangan-tantangan kepada peserta. Kemudian coach juga membimbing seluruh penyelesaian tahapan pembelajaran aktualisasi. Jadi di awal kemarin, di coaching agenda kemarin sudah saya katakan bahwa kalian berkomunikasi dengan saya itu yang paling lama. Jadi selama pembelajaran agenda keempat, dari coaching agenda sampai dengan evaluasi terakhir nanti setelah habituasi, kalian akan saya akan tetap membersamai kalian, gitu ya. Oke, saya akan tetap membersamai kalian. Ya, saya tidak tahu bagi kalian ini merupakan anugerah atau merupakan musibah ya. Yang dapat Tentu coachnya saya berkah ya. ini Coach. Oh gitu ya. Iya. Yang jelas kadang-kadang ada peserta itu, wah kalau coach ini begini, coach ini begini. Mungkin kalau kalian mungkin ada yang beda coach, mungkin kan sudah mulai cerita-cerita mungkin kan gimana strateginya gitu ya. Oke, masing-masing coach punya strategi sendiri. Oke, kemudian melakukan monitoring kegiatan peserta selama pembelajaran aktualisasi. Jadi makanya kita bikin grup atau kadang-kadang coach japri atau kadang-kadang coach tanyakan di grup gimana keadaannya gitu ya. Begitu juga nanti pada saat 1 bulan nanti ya kalau seandainya ada pesan-pesan cinta dari coach, itu kalian jangan banting HP ya. Iya, takutnya ini coach ini kalau kata orang Palembang nyerudei terus gawe kami ya, nak nyerudei gitu. Kepo gitu, julid gitu gawe kami. Enggak. Coach itu hanya memonitoring sampai di mana, jangan sampai nanti peserta lalai, ya. Oke, mungkin suatu saat nanti pas tahap habituasi 30 hari saya tanya Ice, gimana kabarnya Ice? Nah, ya nanti Ice jawabnya ya melaporkan sampai di mana progresnya, ya. Ya, pernah tuh ada tuh yang angka yang tahun berapa itu ada juga latsar saya tanya begitu. Misalnya Fulan, apa kabar Fulan? Jawabnya alhamdulillah kabar baik coach. Coach apa kabar? Saya coach baik, alhamdulillah coach. Ya. Maunya saya itu si Fulan itu menjawab, alhamdulillah kabar baik coach. Coach saya melaporkan gitu sampai di sini saya sudah melakukan ini coach, ini evidennya gitu. Coach saya ada kendala misalnya kegiatannya agaknya sulit coach gimana gitu. Seperti itu yang saya harapkan. Tapi walaupun tidak dipancing oleh coach, kalian tetap ya dalam 1 minggu nanti selama habituasi dan juga sekarang tetap ada komunikasi dengan coach ya. Oke, kita tidak ada salahnya kita menjalin tali silaturahim ya.
Iya. Oke, jadi melakukan monitoring, kemudian melakukan koordinasi dengan mentor, ya. Jadi kalau seandainya kalian mungkin, ketika ketemu dengan, coach, pengennya dijadikan seperti ini, tapi mentor seperti ini, atau mungkin mentor bingung kan bertanya, "Ini maksud coach kalian apa sih?" Misalnya. Misalnya ketika Kamal ngadap mentor, "Mal, maksud coach-nya gimana nih mau seperti ini?" Nah, kalau misalnya Kamal ini, bisa saja Kamal, kita bisa bicara, kita bikin telepon grup atau, bertiga gitu ya, kita membahas. Saya pernah seperti itu. Jadi kami bertiga, mentor, peserta, dan coach. Kita bikin, telepon grup, ya kita bahas sama-sama, kira-kira arahnya kemana, ke aktualisasi peserta ini, ya. Oke, jadi tidak menutup kemungkinan untuk coach melakukan koordinasi dengan mentor, ya. Oke, kemudian memberikan masukan kepada peserta terkait substansi mata pelatihan. Nah, ini inti dari tugas coach ini, ya. Jadi tugas coach itu memberikan masukan kira-kira kalau kegiatan ini, misalnya kalau isu ini, ada nyambung nggak berkaitan dengan, agenda ketiga. Kalau misalnya kegiatan ini terkait dengan agenda ketiga, misalnya, kegiatan ini substansi nilai-nilai berakhlaknya sudah pas atau belum, nah itu coach ya. Jangan kalian tanyakan dengan mentor, bingung nanti mentornya. Misalnya ibu mentornya, "Bu, ini sudah benar belum kira-kira saya memasukkan nilai akuntabel," misalnya kan harmonis, bingung nanti mentornya, "Ini maksudnya apa ya?" katanya. Nah, gitu ya. Oke ya, jadi itu tanyakan dengan coach ya. Kemudian memberikan, feedback terhadap laporan progres. Nanti kalian di 30 hari, selama 30 hari kalian ada 4 laporan mingguan yang di-upload di LMS ya, dan juga dikomunikasikan dengan coach. Setelah dengan mentor, komunikasikan dengan coach. Jadi setiap minggu kalian ada laporan progresnya, ya, sampai di mana kegiatan kalian aktualisasi itu. Baik, selanjutnya mengembangkan instrumen monitoring, ya ini sudah tugas coach. Kemudian mengkomunikasikan progres, kemajuan, dan hasil coaching kepada penyelenggara. Makanya coach perlu untuk mengetahui progresnya. Jangan sampai nanti tidak ada komunikasi coach jangan sampai nanti ketika misalnya penyelenggara menanyakan kepada coach, "Coach Ariel ini gimana Coach Ariel, anak bimbingannya, apakah ada masalah?" Nah, sudah, nanti coach nggak tahu nanti kalau kalian nggak komunikasi, ya. Nah, atau misalnya saya komunikasikan, jadi sebagai menjembatani kalian dengan penyelenggara. Misalnya kalian, "Coach, misalnya, "Coach, tiba-tiba di kampus kami ada pergantian kaprodi atau kajur yang jadi mentor saya, itu gimana Coach?" Gitu. Nanti saya kasih pengarahan, kemudian nanti, saya laporkan ke penyelenggara. Supaya nanti pada saat ujian terakhir bingung nih penyelenggara, "Ini di ujian rancangan RA kok mentornya namanya ini." Nah, tapi kalau misalnya, nanti Coach menjembatani ke penyelenggara, "Oh, ini misalnya peserta atas nama ini, itu ada pergantian mentor. Jadi mentor yang hadir itu adalah mentor yang baru, karena ada pelantikan," misalnya, atau ada pergantian dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian yang terakhir menjadi konselor. Nah, ya, jadi coach juga akan memberikan bahu untuk bersandar ketika kalian lelah dan merasa capek. Wih. Oke, jadi kalau kayak konselor di sini, bisa juga hal-hal yang di luar dari, aktualisasi. Kalau mau curcol boleh. Iya, kalau mau curhat colongan ya, ke coach, "Coach ini gimana coach? Saya sudah melakukan ini, tapi kayak saya pesimis coach, kayaknya ini tidak berhasil." Nah, itu mungkin coach akan bisa memberikan dorongan-dorongan atau motivasi, kita akan bisa menggali-gali, potensi dari peserta atau bisa juga mengarahkan ke peserta, gitu ya. Jadi jangan sungkan kalau kalian mungkin, pada saat 30 hari nanti ya punya punya, eee eee, apa ya, berhubungan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan aksi perubahan, tapi yang menyangkut dari pribadi ya, disilakan saja, ya. If you want, kalau mau, dan kalau kalian percaya ya, aman gitu. Saya tidak akan menyebutkan merek. Iya, kerahasiaan akan tetap dijaga. Oke, itu coach ya. Kemudian mentor, tadi mentor adalah atasan langsung. Nah, yang pertama, mentor memberikan penunjang terhadap list isu yang diidentifikasi peserta. Nah, jadi kalian sudah buat list isu, jadi yang dilakukan Ice tadi, ya istri tadi sudah bercerita, bagus sekali. Jadi Ice sudah melaporkan mentornya, calon mentornya ya, bahwa saya mau mengangkat isu ini. Nah, gitu ya. Oke, nanti mentor akan memberikan masukan atau gimana, atau mengiyakan. Nah, ketika misalnya Ice bingung atau yang lainnya bingung, nah ini mentor setuju dengan isu ini misalnya, tapi saya bingung ini kaitannya ke agenda ketiga ini mata kuliah manajemen ASN atau mana ASN. Nah, itu tanyakan dengan coach, jangan tanyakan dengan mentor. Bingung lagi nanti mentor ya. Oke. Baik, kemudian memberikan dukungan terhadap penentuan core isu dan gagasan terpilih.
Nah, sama. Jadi kalian ketika konsultasi gagasan, kemudian nanti kan mudah-mudahan besok atau hari ini sudah ada kepastian siapa mentornya ya. Jadi kalian bisa mulai konsultasi gagasan ini gimana, kalau kegiatan yang kamu buat pentahapannya gimana gitu. Nah, nanti ke coach-nya nanti redaksinya gimana. Nanti coach-nya akan membantu perumusan redaksinya atau coach juga akan memberikan tantangan. Gimana kalau perlu nggak dengan kegiatan ini? Nanti kan decision maker-nya tetap kalian. Coach tidak punya wewenang untuk memaksa kalian, kamu harus begini, enggak. Coach itu hanya membuka wawasan saja. Decision maker-nya adalah kalian. Kalau menurut kalian, wah ini agak susah coach, kayaknya agak banyak makan waktu, ya sudah, coach akan menyetujui, ya gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bukan berdebat ya, sharing lah, bertukar pikiran dengan coach. Jadi coach itu bukan orang yang harus gitu, dituruti iya gitu ya, bukan. Ya, kalian juga punya hak untuk menyampaikan pendapat ke coach untuk sharing, beradu argumen lah gitu ya. Oke. Baik, kemudian menyepakati timeline penyelesaian isu. Nanti kalian akan membuat schedule. Schedule di masa habituasi. Nah, nanti schedule itu bisa dikonsultasikan dengan mentor ya, dan dilaporkan juga dengan coach ya, misalnya mentor ini misalnya kegiatan ini kapan waktunya dan seterusnya. Dan mentor itu harus memberikan dukungan penuh kepada peserta dalam melaksanakan kegiatan ya. Jadi kalau mentornya tahu, mungkin kalian bisa minta izinnya maksudnya gini, ketika kalian ngajar mungkin bisa minta izin sekalian melakukan aktualisasi. Misalnya kalian punya ide mau apa gitu yang berhubungan dengan mahasiswa gitu. Nah, pas ngajar atau mau menyebarkan kuesioner, mungkin ya kalau mentornya tahu kan enak. Jadi kalau ada mahasiswa yang komplain atau misalnya mahasiswa ngadu ke Kajur atau Kaprodi sebagai mentor, ini Bu ini gimana nih? Kok kami ngajar dikasih ini, nah, mentornya akan memberikan dukungan. Oh ya, misalnya ibunya lagi ikut latsar, dia dapat tugas untuk aktualisasi, seperti itu ya. Oke, kemudian memberikan bimbingan dalam melaksanakan kegiatan. Makanya dalam kegiatan, dalam perumusan kegiatan, tahapan-tahapan kegiatan akan lebih bagus kalau kalian masukkan tahapannya adalah berkonsultasi dengan mentor atau melaporkan kepada mentor tentang kegiatan yang akan maupun yang sudah dilaksanakan. Kemudian sebagai inspirator, ya sebagai sumber inspirasi. Artinya kalian bisa menanyakan ide-ide yang berhubungan dengan kegiatan aktualisasi kalian kepada mentor. Ya, kemudian memberikan bimbingan lanjutan apabila peserta bimbingan ditunda kelulusannya. Yang ini nauzubillah min zalik ya. Jangan sampai. Pokoknya bimbingan Coach Harul tidak ada yang ditunda kelulusannya ya. Bila Amin. perlu, iya, bila perlu 10-10-nya ini predikatnya sangat memuaskan semua gitu ya. Amin. Amin. Insya Allah, Coach. Ya, gitu ya. Oke, makanya kita harus kerjasama dan juga harus giat, ya, kerja keras dan kerjasama kita. Baik, nah itu yang membedakan antara tugas coach dan tugas mentor. Sekarang peranannya apa? Apa peranan antara coach dan mentor? Nah, kita nanti di pembelajaran aktualisasi ada 4 tahapan utama, ada 4 tahapan pokok ya, ada 4 tahapan pokok atau utama atau kalau kita bagi kelompok-kelompok kegiatannya. Yang pertama yang sekarang kita lakukan, yaitu penyusunan rancangan aktualisasi. Itu sampai dengan hari ke-21 dari pembelajaran kalian. Nah, itu peran coach dan mentornya. Jadi kalau mentor itu mengarahkan dan membimbing penetapan isu dan gagasan kreatif serta kegiatan. Nah, kalau coach itu mengarahkan dan membimbing melakukan list. Melakukan list tentang isu, pemilihan core isu. Itu nanti coach yang akan memancing apakah sampai di mana kalian paham tentang gagasan yang akan dilakukan misalnya ya. Nah, itu yang sekarang. Kemudian di hari ke-22 kita nanti akan ada evaluasi RA, evaluasi rancangan aktualisasi. Itu yang biasa disebut seminar, dalam bentuk seminar. Di mana peran coach itu mengatur jalannya evaluasi. Dengan kata lain, pada saat seminar nanti, coach nanti akan berperan sebagai moderator yang mengatur jalannya seminar. Ya, dan juga di akhir seminar nanti coach yang akan memberikan resume dari hasil seminar. Ya, nanti di seminar kita kan di Zoom juga. Nanti di Zoom kita nanti itu akan ada cuma ada 4 ya, yang lain menunggu di main room, yang di breakout room nanti cuma ada 4 kita ya. Tapi saya tanyakan dulu ke pengujinya, kita belum tahu penguji siapa. Kalau ada penguji yang
berkenan semuanya masuk, ada yang penguji yang minta menunggunya di main room, yang ujian saja yang masuk breakout room. Misalnya yang ujian misalnya Eci, nanti akan ada Eci, kemudian mentor, akan ada coach, akan ada penguji, ya. Nah, nanti yang mengatur jalannya itu coach yang membuka evaluasi, kemudian yang memberikan kesempatan berbicara kepada mentor, kepada memberikan penguji itu coach selaku moderator, yang memberikan kesempatan kepada Eci untuk paparan dan sebagainya nanti. Termasuk terakhir nanti akan memberikan resume dan menutup seminar. Nah, itu tugas daripada peran daripada coach, ya. Kemudian mentor itu melakukan validasi. Makanya perlu kalian untuk selalu bekerja sama dengan mentor, berdiskusi dengan mentor atau berkonsultasi dengan mentor supaya nanti mentor bisa melakukan validasi. Jangan sampai begitu pada saat seminar mentornya mengatakan begini, wah, ini enggak benar ini, enggak ada isu yang seperti ini. Atau misalnya, wah ini kegiatannya kayaknya nggak susah deh dilaksanakan. Ya, saya tidak setuju deh dengan kegiatan ini. Atau, wah kegiatan ini di luar tugas ibu atau bapak ini selaku dosen ini. Gitu. Jangan sampai mentor melakukan seperti itu. Usahakan nanti mentornya memberikan dukungan atau validasi, mengatakan bahwa memang isu itu memang terjadi, sedang terjadi di unit kerjanya atau di prodinya, kemudian dan memang isu yang diangkat itu memang benar-benar yang core isu memang benar-benar isu yang mau dicarikan penyelesaian segera, dan gagasan yang dipaparkan atau yang dikemukakan oleh peserta, oleh kalian selaku dosen di prodi misalnya, dan memang menurut mentor memang sudah memang bagus, memang dibutuhkan dalam penyelesaian isu. Seperti itu kira-kira, ya. Diharapkan nanti mentornya berkata seperti itu. Jangan sampai nanti bingung nanti pengujinya. Loh, ini gimana ini kok mentornya tidak setuju ini? Kalian ini tidak pernah konsultasi dengan mentor. Nah, itu akan mempengaruhi poin penilaian, ya, dari penguji. Oke, kemudian di tahapan ketiga aktualisasi. Nah, di aktualisasi, coach akan mengarahkan, membimbing dan mendukung dalam menyelesaikan kegiatan. Nah, ya, jadi nanti coach akan memberikan dukungan, mengarahkan, akan mendorong kalian supaya menyelesaikan kegiatan, ya. Dan mentor itu nanti termasuk salah satu perannya memastikan bahwa evidence atau bukti kegiatan itu sudah terkumpul, ya. Misalnya kalian mengatakan melakukan ini, misalnya pembelajaran ini, nah evidence-nya itu yang memastikan mentor. Nanti kalian laporkan, ini saya sudah melakukan kegiatan ini Pak atau Ibu, ini evidence-nya, ini buktinya. Kalau ada foto ini fotonya, kalau ada video ini videonya, kalau ada perencanaan ini perencanaannya dan sebagainya, ya. Oke. Dan yang terakhir dari tahapan pembelajaran aktualisasi kita adalah evaluasi hasil aktualisasi. Yang poin D ini itu yang dilakukan setelah 30 hari habituasi. Nah, prosesnya sama, dia evaluasi aktualisasi sama dengan evaluasi RA, dia dalam bentuk seminar, ya. Nanti peran coach sama seperti perannya di RA, yaitu sebagai mengatur jalannya evaluasi sebagai moderator, ya. Kemudian peran dari mentor adalah memberikan penguatan atau koreksi komitmen. Jadi memberikan penguatan. Mentor itu memberikan penguatan pada evaluasi. Mentor itu bisa mengatakan bahwa peserta ini memang sudah benar-benar melakukan aktualisasi. Oke, jadi aktualisasinya bukan aktualisasi yang instan dan juga bukan juga aktualisasi yang dibuat-buat. Nah, tapi memang ada, memang melakukan. Karena kan kesehariannya kalian nanti akan selalu bersama mentor, lebih banyak dengan mentor kan pada saat melakukan aktualisasi itu kan. Oke. Baik. Nah itu peran mentor di tahapan pembelajaran aktualisasi. Selanjutnya, apa sih yang dinilai, ya? Yang dinilai dari aktualisasi ini. Nah, aktualisasi itu 50% penentuan kelulusan kalian itu diambil dari nilai aktualisasi. Ya, kan syarat kalian kalau kalian kuliah itu kan biasanya ada ini ya, ada apa? Kriteria ya, nilai tugas gitu, nilai kehadiran, ada nilai kehadiran ya? Atau nilai UAS, UTS dan sebagainya. Nah, sama di Latsar juga ya, ada nilai sikap perilaku, ada nilai evaluasi. Nah, yang siang nanti evaluasi akademik, itu ada nilainya. Penentu kelulusan juga. Evaluasi akademik, kemudian sikap perilaku, kemudian PKTBT ya. Oke, pengembangan kompetensi dan bidang tugas dan aktualisasi. Nah, untuk aktualisasi itu sendiri itu porsinya 50%. Jadi keberhasilan kalian mengikuti Latsar ini 50% ditentukan dari nilai aktualisasi. Nah, gitu ya. Di mana 50% dari nilai aktualisasi itu dibagi dua. Di evaluasi rancangan yang kita nanti yang hari ke-22 itu 20%.
Sedangkan 30%-nya adalah di evaluasi akhir. Nah, gitu. Adapun indikator atau poin-poin yang dinilai, nah itu ada 5 untuk di rancangan. Ketepatan rencana aktualisasi dikaitkan dengan agenda ketiga. Ini berhubungan dengan isu. Nanti penguji akan melihat isu-isu yang diangkat. Nah, apakah sudah tepat atau belum? Atau memang sudah berkaitan belum dengan agenda ketiga. Kemudian yang kedua, gagasan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. Kalau yang tadi berhubungan dengan isu dan berhubungan dengan analisis isu itu 5%, gagasan kreatif ini 3% dari 20% itu. Ya. Kemudian tahapan rencana kegiatan aktualisasi, tahapannya ya, kegiatan dan tahapannya. Nah, itu 5%. Dan selanjutnya indikator relevansi kegiatan dengan nilai-nilai aktualisasi agenda kedua. Nanti penguji akan melihat misalnya kegiatan ini sudah pas belum nilai-nilai yang dimasukkan atau perlu ada penambahan atau ada nilai-nilai yang menurut penguji ini bukan ke sini tempatnya, misalnya seperti itu. Itu 5%. Dan teknik komunikasi, bagaimana kalian menyampaikan, bagaimana kalian menjawab pertanyaan, bagaimana kalian memberikan saran, berargumen, itu nilainya 2%, teknik komunikasi. Ya. Nah, itu di rancangan. Sedangkan di penilaian akhir yang 2 bulan itu ada 3 indikator, ada capaian pelaksanaan, kualitas dan kemanfaatan, aktualisasi dan teknik komunikasi. Yang paling tinggi persentasenya dari 30% itu adalah kualitas dan kemanfaatan aktualisasi. Di mana di sini kalian bercerita tentang manfaat, apa saja yang sudah kalian kerjakan berhubungan dengan eviden-eviden yang kalian tunjukkan. Ya, bukti-bukti kegiatan yang sudah kalian tunjukkan. Ya, oke. Dan teknik komunikasi sama seperti yang di rancangan, bagaimana kalian memaparkan, berargumen, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Nah, penilaian ini baik rancangan maupun pelaksanaan itu nanti akan ada range. Penguji nanti akan memegang instrumen penilaian berbentuk range, rentang, rentang ya. Jadi misalnya yang pertama di rancangan ketepatan rencana, nanti akan ada panduan penelitian ada 4 level. Jadi level 4, level 3, level 2, level 1. Nah, gitu ya. Nah, di mana di level 4 itu poinnya 80 ke atas kalau nggak salah, 90 apa 80 ya, sekitar itu. Jadi 80,1 sampai dengan 100. Nanti penguji mengisi di situ di berapa nilainya, ya. Oke. Contoh lagi misalnya saya ambil yang di nomor 3, ya. Kalau kalian perhatikan tugas saya yang kemarin yang dikumpul hari ini ya, itu ada saya meminta kalian merumuskan paling tidak 4 kegiatan. Maksud saya gini, kalau kalian 4 kegiatan itu menurut sudah bagus, nanti kalian akan masuk ke level 4 penilaian untuk poin ketiga. Karena kalau 4 ke atas itu masuk ke level 4. 3 level 3, 2 kegiatan level 2. 1 kegiatan tidak jadi masalah, kalian merumuskan 1 kegiatan. Tapi di penilaiannya itu ke level 1. Level 1 itu kalau tidak salah 70 atau 60. Ya. Sedangkan kita khawatir di ambang-ambang kelulusan kita itu adalah 70. Kalau nilai rata-rata ke semuanya termasuk yang saya bilang tadi aspek-aspek sikap perilaku, aktualisasi, itu kalau rata-ratanya 70 itu kalian ke bawah itu akan ditunda kelulusannya. Nah, gitu ya. Kalau 70 sampai dengan 80 kalau tidak salah itu baik, kalau 80 itu memuaskan, kalau 90 ke atas itu sangat memuaskan. Sama seperti kalian kuliah itu kan, kita kuliah kan ada cum laude, ada sangat memuaskan, ada rentangnya. Sama seperti ini juga ada rentangnya. Ya. Oke. Baik, dan yang terakhir bahasan kita tentang pertemuan kita, konsep yang saya berikan hari ini yaitu tentang rancangan aktualisasi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya, saya dengar-dengar dari pendengaran saya, malahan ada yang sampai bernyanyi dia. Iya, menyanyikan lagu Armada. Mau dibawa kemana kami peserta, dari tugas-tugas yang berikan mungkin kalian bingung, kok Bapak ini coachnya ngasih tugas ini, tujuan apa sih? Nah, gitu ya. Maksudnya arahnya mau kemana sih? Nah, gitu. Ya, jadi arahnya seperti ini. Saya mengarahkan kalian mulai menyicil itu alur penyelesaian atau alur pikir poros penyusunan rancangan.
Kalau kita lihat tugas saya itu kemarin sudah sampai ke sini ya, sudah sampai ke kegiatan. Nah ini, benar enggak? Ya, enggak? Sampai ada tahapan. Kalau yang hari ini, yang 2 hari kalau tidak salah sampai ke ini, ke sini. Nah, jadi ya biasanya kalau ibu-ibu itu kan senang ini ya. Kalau ibu-ibu itu biasanya senang nyicil ya, Kamal ya, senang nyicil ya. Ini ada ambal misalnya harganya sekian, berapa kali bayar? Gitu. Benar enggak, Linda? Oke. Benar ya? Nah, sama seperti ini. Kalau saya katakan, kalian buat rancangan autorisasi isinya ini. Wah, bingung nanti kalian. Dan ini apa sih, terlalu banyak tugas kami. Nah, gitu ya. Jadi saya pikir hari ini tugas kita identifikasi isu. Hari kedua nyambung lagi hari kedua. Nah, itu anggap saja ibu-ibu atau bapak-bapak ini ikut arisan Baskom gitu. Bayar. Pernah arisan Baskom ya. Bayarnya nyicil gitu. Sama. Jadi gitu. Jadi alur pikir penyusunan rancangan autorisasi ini dimulai dari identifikasi isu, deskripsi isu, dan penentuan core isu. Di mana identifikasi isu dan deskripsi isu itu kaitkan dengan agenda ketiga. Nah, itu sudah kalian lakukan ya. Oke. Kemudian kalian sumbernya dari agenda ketiga, sumbernya adalah ini, tusi jabatan atau unit kerja atau organisasi. Yang lebih tepatnya tusi jabatan yang lebih bagus. Makanya di tugas saya itu, tugas awal saya kemarin itu hari ke-11 saya bilang gini kalau nggak salah, coba pelajari uraian tugas kalian, nah baru tentukan identifikasi isu. Ya, jangan sampai di luar dari tugas kalian. Tugas kalian kan ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, ada di Permenpan, ada di Permendikbudristek, ya kalian tinggal browsing saja apa sih tugas seorang dosen, dosen dalam jabatan asisten ahli atau lektor. Ada yang lektor di sini atau asisten ahli semua ini? Ada, Coach. Ada ya. Nah, jadi nanti ada biasanya ada beda tugasnya ya. Oke. Nah, dari situ baru lihat isu dan lihat keterkaitan dengan mata pelajaran di agenda ketiga. Smart ASN dan manajemen ASN. Selanjutnya setelah kalian mengidentifikasi dapat isu, kemudian sudah dideskripsikan masing-masing isu, kalian tetapkan core isu, memilih isu prioritas yang akan dicarikan solusinya, ya. Dengan menggunakan teknik tapisan isu, bisa APKL, bisa USG dan lain-lain. Nah, kita tidak membatasi peserta menggunakan satu teknik yang dari coach, ya. Tapi kalian itu silakan mau menggunakan yang apa. Paling nanti coach memberikan alternatif, bisa APKL, bisa USG, bisa teknik-teknik lainnya. Ya, gitu ya. Oke, bukan berarti coach mengatakan, "Oh, ini harus APKL, enggak bisa yang lain." Enggak. Bisa, ya. Oke. Kemudian setelah dari APKL dan USG, kalian akan dapat satu isu, kemudian isu itu kalian rumuskan menjadi rumusan isu. Ya, setelah rumusan isu, kalian lakukan analisis isu di mana cari penyebabnya. Ini di langkah sini. Nah, di langkah sini ya. Di langkah sini cari penyebabnya. Nah, ini analisisnya juga coach tidak memaksakan harus menggunakan analisis tertentu. Cuma coach yang menyarankan memberikan beberapa alternatif seperti itu. Misalnya FB itu bukan Facebook ya. FB itu fishbone. Fishbone gitu ya. Atau emang gitu ya. Bukan ya. Ya. itu mind map. Nah, mind map atau menggunakan SWOT atau menggunakan apa atau menggunakan clustering ya, mind map ada menggunakan cluster terserah mau menggunakan apa ya. Oke, setelah dapat gagasan, maka kalian akan mendapatkan gagasan kreatif. Nah, beberapa gagasan kreatif. Kembali lagi, gagasan kreatif ini kaitkan dengan agenda ketiga. Apakah gagasan yang kalian masukkan itu terkait dengan manajemen ASN maupun smart ASN? Pilihlah nanti gagasan kreatif. Pilih, ada beberapa gagasan kreatif dipilih. Bisa digunakan beberapa cara, ya. Dengan beberapa cara. Bisa menggunakan tapisan McNamara, bisa menggunakan teori cost benefit analysis dan sebagainya. Ya. Oke, nanti akan dapat satu gagasan kreatif. Setelah kalian dapat satu gagasan kreatif, kalian wujudkan gagasan kreatif itu dalam kegiatan. Oh, gagasan kreatif saya misalnya akan membuat ini, akan membuat media pembelajaran misalnya, akan membuat modul misalnya, akan menerapkan metode pembelajaran tertentu di kelas saya itu. Maka kalian rumuskan kegiatan-kegiatannya. Minimal at least 4 activities, ya. Nah, semuanya ini itu katanya konsultasikan dengan mentor.
Nah, selalu konsultasikan dengan mentor. Setelah mentor setuju dengan empat kegiatan misalnya atau lebih, baru kalian rumuskan tahapan-tahapan. Rumuskan hasilnya atau outputnya. Nah, yang merah ini yang dikonsultasikan dengan lebih pasnya konsultasikan dengan coach. Ya, kalian cari bagaimana penerapan mata pelajaran agenda kedua dalam kegiatan-kegiatan yang sudah kalian rumuskan sebelumnya. Ya, oke. Kemudian uraikan kontribusi terhadap visi misi organisasi dan uraikan kegiatan tersebut penguatan nilai dari kegiatan yang sudah kalian rumuskan. Ya. Oke. Baik. Nah, cara mencari misalnya cara hubungan antara kegiatan, cara merumuskan gagasan seperti ini. Jadi misalkan kalian kan dapat satu core isu nih. Satu core isu ya. Nah, dari satu core isu ini kalian itu ada 3 penyebab. Dari Facebook ada 3 penyebab. Boleh kalian satu penyebab ini boleh satu gagasan atau lebih dari satu gagasan. Misalnya penyebab 1 saya punya cuma satu gagasan kreatif, penyebab atau saya penyebab 2 saya punya 2, penyebab 3 punya 5 dan boleh terserah. Ya. Nah, nanti 1, 2 misalnya ada 6 ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kalian analisis lagi, tapis lagi dengan menggunakan tapisan untuk memilih satu gagasan terpilih dari 6 ini. Ya. Nah, dari gagasan itu rumuskan menjadi kegiatan, at least 4 kegiatan. Oke. Nah, itu yang pertama, situasi pertama atau apa ya? Ya, apa ya, situasi yang pertama. Atau boleh juga yang kedua seperti ini. Ya, kalian ada core issue, kemudian ada 3 penyebab di mana misalnya satu penyebab, satu gagasan dan kalian tidak lagi membuat tapisan tapi langsung dari 3 gagasan langsung pilih gagasan yang terpilih apa. Nah, dan rumuskan dalam bentuk kegiatan. Oke, sedangkan yang ketiga ini, kalian tidak lagi cari penyebab, tapi langsung ke cari gagasan. Dari core issue langsung ke gagasan. Nah, saya menyarankan, saya lebih cenderungnya kalian menggunakan situasi pertama dan kedua saja. Ya, atau lebih pas lagi yang pertama. Menurut saya, karena itu lebih sistematis, lebih terarah, lebih kelihatan proses penyeleksiannya. Jadi kalau yang kedua atau yang ketiga ini kayaknya berdasarkan mana suka aja, suka-suka saya lah, saya mau melakukan ini suka-suka saya. Nah, tapi kalau yang satu ini kalian punya argumen. Oh, misalnya kenapa terpilih dibandingkan dengan gagasan ini dilihat dari biayanya lebih sedikit. Dilihat dari misalnya manfaatnya, ini manfaatnya lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik. Nah, setelah itu maka kalian akan membuat rancangan aktualisasi. Ya, akan membuat rancangan aktualisasi. Oke, kita masuk ke kegiatan pembimbingan rancangan aktualisasi, pembimbingan tugas. Untuk yang pagi ini dengan waktu kita yang tinggal 45 menit ini silakan. Ada yang mau duluan memaparkan? Jangan saya seket ya. Jangan malu-malu kucing. Coach, izin Coach. Paparan. Ya. Siapa? Untuk Pak Kamal. tugas Kamal Coach. Ya, silakan, Mal. Mal, mau tanya apa, Mal? Untuk format tugas ini Coach, untuk format RA, adakah buku pedomannya atau kami bebas melalang buana seperti makalah kami buat gitu Coach? Kira-kira Oke. Coach. Ya, itu kayaknya buku pedoman sedang digodok oleh tim Latsar. Tapi nanti saya akan memberikan apa? Format. Sistematika penulisannya. Artinya misalnya ada berapa bab, bab 1 isinya apa gitu. Ya. Oke. Yang jelas kerjakan dulu tugas-tugas pembimbingan, nanti saya akan jelaskan tentang sistematika. Itu kalau tidak salah nanti di pertemuan kedua, pembimbingan RA kedua, 2 hari lagi kita ya. Ini kan pertemuan pembimbingan R1 kan. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak ada silakan, siapa yang mau memaparkan tugas dari tugas pertama sampai dengan tugas terakhir. Kalau yang hari ini belum selesai, enggak apa-apa, draftnya dulu juga enggak apa-apa. Sehingga nanti kalian sudah dapat kepastian bahwa akan mengangkat ini.
Kalau hari-hari sebelumnya kan belum. Jadi hari ini kalian sudah dapat kepastian akan mengangkat ini. Gitu. Silakan. Siapa yang mau memaparkan? Yo, jangan malu-malu. Ketua coach, biar adil coach. Ah, siapa ketua? Ketua kami coach. Sudah siap Ice. semua itu coach, beliau coach. Oh, Ice. Gimana? Setuju nggak kalau Ice duluan? Oke, setuju. Silakan, Ce. Nggak apa-apa, kita kan diskusi. Saya bukan membantai. Ini pembimbingan bukan pembantaian ya. Dari namanya udah jelas. Pembimbingan bukan pembantaian. Gitu. Iya, Coach, terima kasih. Terima kasih juga adik-adik sudah memberikan kesempatan karena mereka tahu Coach, kalau malam banyak suara-suara lainnya yang ikutan Zoom, Coach. Jadi mungkin baiknya memang saya pagi-pagi, Coach. Oh gitu. Jadi ya Iya. boleh nanti yang sudah pagi ini kalau misalnya malam nanti tidak berhalangan hadir ya saya silakan enggak apa-apa ya. Jadi tidak di absen gitu, tidak ada presensinya, link presensinya nggak ada. Ya, silakan. Saya izin join tapi mungkin pasif, Coach, karena begitu buka open mic banyak bimbingan Coach nambah 2, Coach jadi 3. Oh gitu ya. Ya biasalah, Cek, emak-emak kalau malam, Cek ya. Ya, Rempong. rempong, Coach. Iya. Terima kasih, Coach. Sebelumnya tentunya saya pribadi bersyukur ditakdirkan oleh Allah di Latsarnya di Lubuk Linggau, kemudian dibimbing oleh Bapak Dr. Alam Syahril MPD. Kalau dari namanya dan kemudian saya biasanya search dulu siapa sih coach ini. Saya sudah menjelajahi betapa wise-nya coach di apa yang sudah terpublish begitu, Coach. Makanya alhamdulillah, Coach, tidak lain alhamdulillah begitu. Dan dari kita Belum follow sama-sama ini ya? Belum follow apa IG Pak? coach ya? Belum follow IG coach ya? Nah, itu dia, Coach. Insya Allah nanti di kami follow, Coach. Lanjut, lanjut. Baik, terima kasih Coach. Ini rancangan aktualisasi, tapi itu tadi Coach saya ada bukan masalah mungkin Coach, tapi ada tambahan kondisi khusus karena masih menunggu penempatan dari rektor. Jadi saya ada di dua kaki, tapi substansi, ide, gagasan sama-sama sudah disetujui karena memang bermuara pada kegiatan pemantauan kegiatan mahasiswa pada intinya. Baik, Oh. Coach, langsung saja. Ini adalah identifikasi isu aktual. Kemarin saya sempat salah, Coach. Kemudian Coach menjelaskan waktu ketemu sama Coach di Zoom dan saya baru oh ya baik, berarti isu ini adanya di manajemen. Kalau yang seperti yang saya sampaikan itu di Smart ASN. Jadi terima kasih banyak, Coach. Di manajemen baik di tempat saya, home base saya di KM IKK maupun di pasca IKM, sama Coach belum optimal pemantauan kegiatan mahasiswa kalau di IKM IKK saat mereka puskesmas, kalau di pasca saat mereka menyusun tugas akhir, Coach. Jadi sama-sama tidak ada pemantauan yang optimal. Jadi ada kalau di IKM ini beberapa kondisi saat ini adalah kurang optimalnya koordinasi dan komunikasi yang terstruktur antara puskesmas, bagian dosen dan mahasiswa. Kemudian pemantauan kehadiran dan kegiatan dilakukan baru melalui grup WA. Kemudian proses dokumentasi kegiatan mahasiswa kurang sistematis dan evaluasi terhadap kegiatan harian mahasiswa belum optimal, Coach. Nah, kondisi idealnya kan kita berharap ada sistem komunikasi yang terstruktur, kemudian ada platform digital yang otomatis dan real time bisa memantau itu, kemudian sistem dokumentasi juga terstruktur dan ada. Pihak yang terdampak tentunya ketua bagian secara langsung, mahasiswa, dosen, fakultas, kemudian puskesmasnya sendiri akan terdampak. Ini adalah isu yang pertama. Ini deskripsi isunya, Coach. Jadi di bagian itu 8 minggu, Coach. 2 minggu dibekali di bagian kuliah seperti biasa, 5 minggunya di puskesmas, 1 minggunya di bagian lagi untuk ujian dan presentasi. Data dan faktanya,
kami ada kontrak kuliah yang mengharuskan mahasiswa hadir pukul 7.30. Tetapi pada tanggal ini yang terdokumentasi oleh saya tanggal 20 dan 23 Agustus yang hadir pukul 7.25 baru 37% mahasiswa, yang hadir pukul 7.25 hari ketiganya baru 32,55%. Memang mereka terlambat 5-10 menit, tapi 5-10 menit itu sangat berharga kalau mereka ulangi perilaku ini berulang-ulang. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang pemantauan via grup WA. Jadi mereka foto jam 2.03 ke 56 detik, tapi mereka kirimkan masuk ke grup WA kami pukul 6:47. Sehingga dosennya bertanya, baru pulang 18:47 atau baru lapor gitu. Ini sering terjadi, Coach, dan ini yang terdokumentasi. Kemudian belum lagi keterbatasan memori HP mahasiswa dan dosen untuk menyimpan foto, Coach. Jadi semua kegiatan hari-hari ya di-share di sini, tapi kadang-kadang nggak nge-share juga, padahal dokumentasi ini sangat diperlukan saat proses akreditasi. Itu, Coach. Nah, kalau di online-nya juga jadi ada yang tertidur, ada juga yang cuman kelihatan kening, Coach, saat belajar. Jadi feedback ini ya sangat pemantauan ini sangat diperlukan. Nah, ini absensinya, Coach. Jadi sudah terpola dan sudah terdraft seperti ini, datang 7.30, pulang 14.00. Mereka tinggal tanda tangan saja. Jadi tidak tahu keterlambatan itu tidak akan terdetek seperti itu. Iya, gitu, Coach. Ini yang pencatatan manualnya. Ini nggak, kalau hilang ya rusak ya habis lah kita. Itu yang isu pertama, Coach. Yang kedua adalah belum optimalnya keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian. Kondisi saat ini memang kurang terintegrasi, Coach, padahal dari Unsri sendiri sudah selalu meminta melibatkan mahasiswa saat meneliti maupun mengabdi. Nah, mungkin juga kurang motivasi dan insentif yang menyebabkan mahasiswa tidak terasa termotivasi. Pada beberapa dosen kadang-kadang waktu publikasi namanya lupa. Nah, mungkin itu juga mahasiswa yang merasa seperti apa. Kemudian lagi kan dari sisi finansial paling bisa menambahkan untuk biaya pengumpulan datanya yang tidak seberapa. Nah, itu juga mungkin kurang motivasi di sisi untuk penelitian. Lain halnya kalau misalnya penelitian ini di dalam kota, Coach. Sama yang terdampak juga ketua bagian, mahasiswa, dosen, fakultas juga pastinya terdampak karena publikasi ilmiah itu sangat berpengaruh kalau mahasiswanya tidak terlibat, dan ini juga ada di borang akreditasi, Coach. Nah, ini deskripsi isu, Coach, yang kami lakukan di bulan Juli. Saya lakukan penelitian ini karena hibah Dikti penelitiannya. Jadi yang saya lakukan adalah penelitian pada ibu yang masih mempunyai anak usia sekolah dasar, di mana melibatkan 156 orang yang kami kumpulkan di satu tempat. Tapi ya itu yang terlibat, mahasiswa yang terlibat ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Sangat kewalahan, Coach, di 156 orang ibu begitu. Mau mengajak banyak-banyak nanti puskesmasnya kosong, salah juga gitu, Coach. Jadi memang belum ada sinkronisasi dari situ. Kalau kita mengajak yang masih S1 juga bermasalah, Coach. Untuk pemeriksaan fisik dan lainnya mereka belum terlatih seperti kakak profesinya. Belum dianggap kompeten lah gitu ya. Ya, kalau yang seperti ini kan sebutannya sudah dokter muda. Nah, yang betul, Coach. Ini untuk penelitian sendiri, kemudian ini untuk pengabdian sama, Coach. Masih minim juga mahasiswa kita yang terlibat, seperti yang sebelumnya saya ceritakan ketika ke anak TK, target kita 90 orang, tapi yang datang ya lumayan banyak, ada yang bawa neneknya, ada yang bawa bibinya gitu, sedangkan mahasiswa kita yang hadir ada 4 orang, kami kewalahan gitu. Ini juga yang belum optimal sebenarnya, karena nggak salah juga, Coach, mereka ini 8 minggu nanti berubah lagi. Jadi waktu merencanakan jadi benar-benar harus mateng gitu, Coach. Karena berubah terus periodenya. Jadi waktu saya mau melaksanakan nanti misalnya di bulan 12 tuh mahasiswanya sudah belum bisa kami prediksi siapa yang akan masuk ke bagian kami. Nah, itu 3 isu untuk manajemen ASN, ini smart ASN, Prof. Coach, saya udah latah, Prof. Maaf, Coach. 1, keterbatasan dan pengelolaan arsip tugas, Coach. Online mahasiswa saat ini masih
pakai link Google Drive. Jadi sistemnya masih disimpan di email dan emailnya pasti berganti-ganti terus sesuai dengan stase atau gerbongnya gitu. Kemudian belum ada standar yang jelas untuk menyimpan, mengelola penyimpanan arsip tugas ini, formatnya, metodenya. Jadi kadang ada yang pakai Word, kadang ada yang pakai PDF, kadang ada yang pakai apalagi kalau data format Excel, format SPSS, format Stata. Jadi memang beragam. Kemudian ya masalah keamanan dan privacy. Siapapun punya link itu kan bisa mengakses, itu sangat meningkatkan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran informasi, apalagi ada foto-foto pasien misalnya begitu. Idealnya ya harus ada kan coach ya, sistem pengelolaan terintegrasi terpadu, kemudian formatnya jelas dan fitur keamanan yang kuat. Dampaknya sama kami semua sivitas akademika pastinya terdampak. Kemudian lagi, nah ini deskripsi isunya, ini yang saya bilang di Google Drive saja, Coach. Jadi begitu dibuka, nah data tidak lengkap nih, yang di sini nggak ada file datanya, cuman PDF, judul PDF-nya saja, SPSS foto nggak ada gitu. Ini agak nakal yang di sini. Begitu buka yang lainnya ya mungkin ada yang tidak lengkap begitu. Ketika mau dikoreksi satu-satu, tenaga kependidikan kami hanya satu, Coach. Itu juga menjadi isu sebenarnya. Yang kedua adalah di Smart ASN ini keterbatasan dalam penggunaan software analisis data kesehatan kedokteran pada beberapa dosen di bagian, Coach. Beberapa dosen di bagian ini memang ada yang disiplin ilmunya adalah administrasi kebijakan kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, tapi di biostatistik dan epidemiologi kebetulan yang aktif tinggal saya, Coach. Jadi memang ini kurang begitu. Nah, saat ini ada beberapa saja yang menguasai sehingga waktu penelitian sudah mengumpulkan data, walaupun kami yang harusnya mampu menguasai software ini semua itu mengalami kendala gitu, dan memang sudah 5 tahun terakhir ini belum ada pelatihan atau data sharing. Kemudian kita tahu bersama-sama keterbatasan waktu dan prioritas dosen masing-masing begitu. Idealnya kan kita sebagai dosen harus menguasai itu, tidak hanya untuk kita tapi juga untuk mahasiswa, untuk kolaborator kita di luar lainnya. Ini deskripsi isu. Nah, ini secara tidak langsung Coach saya ambil faktanya, datanya. Kami ada 5 orang dosen berstatus tetap di bagian. Nah, semua publikasi, semua pengabdian sebenarnya tercatat di Sinta. Dan di sini terlihat jelas rentang skor kami dari 39 paling rendah sampai tertinggi 1687. Jadi kesenjangannya memang luar biasa gitu, bukan tidak mau mengajak sesama teman, tapi tetap ketika kita menjadi penulis pertama, peneliti pertama, itu akan berbeda poinnya dengan dia ikut saja gitu. Jadi kurang smartnya ya berdampaknya ujung-ujungnya ke sini sebenarnya, Coach. Karena kan ketika kita mampu menggunakan software yang bermacam-macam saat publikasi juga itu menjadi nilai tambah. Jadi rentangnya sangat jauh. Dan yang ketiga adalah Smart ASN. Sejak pandemi kami terbatas untuk mengumpulkan data kepada pasien, kepada masyarakat secara langsung. Jadi kami banyak menulis systematic review. Meskipun systematic review ini merupakan evidence tertinggi, tapi tetap di bagian masih kurang produktif dosennya untuk menulis, termasuk saya mungkin, Coach. Beberapa dosen tidak memanfaatkan sumber yang tersedia, kemudian kendala mengakses database akademik masih harus bayar. Kemudian lagi beberapa dosen masih menggunakan metode pencarian yang konvensional begitu, tidak menggunakan tools yang relevan, apalagi menggunakan misalnya analisis bibliometrik. Nah, ini yang masih terbatas sekali jumlahnya karena juga mungkin sudah pada senior-senior semua. Ini deskripsi isu, balik lagi di impact-nya kalau tidak banyak penulisan publikasi ya balik lagi ya Coach ke skor Sinta, dan ini sangat berpengaruh pada hibah nasional, kemudian lagi akreditasi, Coach. Jadi skornya memang 39 ke 1687 itu terlalu jauh banget, iya, Coach. Jomplangnya itu. Jomplang, Coach. Jadi penetapan isu saya menggunakan USG, Coach. Nah, mulai dari sini kepala bagian kami, Dr. Emma Novita, sudah mulai mengikuti, sudah mulai saya sampaikan, Coach.
saya sampaikan, saya ada tugas untuk latsar begitu dengan pembimbing, dengan coachnya adalah Coach Ariel. Kemudian kalau memang penempatan rektor nanti tetap di bagian, saya akan mengangkat ini. Kebetulan beliau juga orang administrasi, Coach. Jadi kemarin APKL sama USG, ya sudah coba USG dulu. Jadi duduk bersama sama beliau, sama kami berlima plus tentu tenaga kependidikan untuk mendiskusikan ini, Coach. Jadi peringkat-peringkatnya ini kami diskusikan. Kebetulan fotonya ada, mungkin nanti kalau untuk laporan akan saya Laporan saja, evidence ya, sebagai ya, evidence. saya lampirkan evidence-nya, Coach. Jadi peringkat pertama kami memprioritaskan belum optimalnya pemantauan tadi, Coach, untuk kegiatan mahasiswa yang di Puskesmas, karena kita ada melibatkan orang luar begitu. Kalau yang 1, 2, 3 ini kita masih bisa berusaha di dalam, tapi yang pertama ini memang akhir-akhir ini sudah dikeluhkan juga oleh Puskesmas. Ada beberapa anak yang hari Sabtu dia datangnya terlambat dan pulangnya lebih dulu begitu ketika di weekend. Jadi kami memutuskan untuk nomor 1 ini deskripsi kriteria. Kemudian saat dianalisis kami menggunakan fishbone dan memang pembelajaran terkait fishbone dan lain-lain ini kebetulan ketua bagian kami Coach yang mengajar. Jadi ya saya lumayan banyak juga dapat insight dari beliau. Iya, dan kata beliau juga tolong sampaikan ke Coach dilengkapi lagi apa yang belum lengkap kami buat. Kami membaginya menjadi 6 unsur dari lokasi, dari tempat. Memang praktikum kami walaupun satu kota Palembang tapi jauh dari fakultas. Kemudian platformnya, lokasi tempat penggunaan WA itu tidak selalu efektif. Tercermin tadi timestampnya jam 2 tapi dikirimnya jam 6, baru nyampainya jam 6 sore. Kemudian lagi dari mesinnya, server penyimpanan data pemantauan memang belum ada kecuali grup WA itulah, Coach. Jadi di HP masing-masing. Kemudian memang belum ada juga aplikasi manajemen tugas gitu. Jadi hari per hari itu cuman dilaporkan dari WA grup dan logbooknya ada, tapi tahu sendiri kalau logbook bisa kita diisi kapanpun, tidak setiap hari. Untuk lingkungan jaringan internet memang masih lemah, mungkin untuk daerah-daerah yang di agak pinggiran kota Palembang, tapi kami rasa itu tidak menjadi masalah yang besar kalau mau dilanjutkan ketika memang misalnya mengandalkan wifi, tapi kan sekarang kita pakai data sudah tidak mahal lagi, Coach. Untuk dari sisi orangnya selama ini kita belum pernah ada pelatihan ataupun keterampilan ataupun memang sosialisasi terkait dengan pemantauan alat pemantauan yang digital. Dan kemudian dari sisi people-nya juga kami kekurangan jumlah tenaga kependidikan, cuma 1 Coach untuk menangani, untuk membantu dosen, kemudian ada 2 stase tugas akhir dan 1 IKM yang selalu bergulir berganti setiap 3 bulan sekali, jumlahnya 1. Nah, dari sisi manajemen juga ada, Coach, kami sadari bahwasannya SOP regulasi kontrak kuliah ini belum jelas. Di kontrak kuliah kami itu online-nya aturannya belum ada, baru offline saja. Nah, jadi sekaligus nanti akan memperbaiki ini juga. Kemudian kurangnya perencanaan yang jelas. Kami juga belum ada perencanaan, misalnya hari dalam 1 minggu ini itu tugas saya untuk memantau gitu. Minggu depannya dosen yang 1 lagi, harusnya kan seperti itu. Nah, itu belum pernah ada. Sehingga memang pemantauan kegiatan mahasiswa pada kegiatan pembelajaran belum optimal. Gagasan kreatifnya kami lihat dulu, Coach, penyebab masalah dari unsur-unsur tadi. Kemudian apa ya kira-kira gagasan kreatif, misalnya dari sisi place-nya, lokasi yang praktikum yang jauh, penggunaan WhatsApp group yang terbatas, itu gagasan kreatifnya apa? Muncullah 1 kata yang selalu dibawa-bawa, yaitu platform digital, Coach. Jadi platform digital di bagian place ini bisa diharapkan bisa melakukan pemantauan real time tanpa batasan lokasi fisik. Jadi dia via absennya via foto di timestamp yang di sana kemudian masuk ke aplikasi. Dari sisi material juga karena keterbatasan memori, kemudian kualitas ketersediaan logbook mencatat mahasiswa ini secara manual, sebenarnya dari platform digital itu bisa jadi 1 hal yang menyelesaikan juga. Dari sisi mesin, harapannya server, kemudian penyimpanan data yang terbatas, Google Drive 15 GB itu sangat sedikit, apalagi kalau video. Nah, harapannya kalau sudah ini ada berbasis cloud ya lebih luas, lebih banyak muatannya.
Untuk sisi lingkungan juga wifi dan lain-lain sebenarnya pakai data sudah tidak jadi masalah. Kami tanyakan ke mahasiswa apakah kalian keberatan kalau misalnya menggunakan pakai datanya, ya sama aja Bu katanya gitu. Kami kirim video sama kirim gambar via WA juga berat gitu. Jadi kalau di dalam satu aplikasi juga sama aja gitu. Dari sisi orang people-nya, kalau mau meningkatkan jumlah kapasitas tenaga, ini kepala bagian sudah mau bersurat mungkin coach untuk minta tambahan tenaga kependidikan karena memang kurang. Dan untuk dari sisi manajemen yang saya sampaikan tadi, SOP kami harus perbaharui dan harus merencanakannya. Ini yang sudah kami sepakati. Kemudian lagi dari sisi pemilihan gagasan kreatif tadi, nah ini mungkin yang butuh bimbingan coach. Kami menggunakan tapisan Namara coach. Iya, betul. Efektivitas, efisiensi, dan kemudahan. Jadi dari ketiga elemen ini, apakah dia efektif, sangat efektif, efektif, cukup efektif, kemudian efisiensi, sangat efisien, efisien, cukup efisien, dan mudah atau tidaknya. Nah, ini sudah kami duduk bersama lagi untuk mencari prioritas. Sebenarnya prioritasnya sama, tetap munculnya platform digital yang pertama, kemudian yang kedua, peringkat yang kedua adalah memperbaharui SOP serta regulasi. Nah, ini kayaknya bisa sekaligus berjalan dengan prioritas gagasan yang pertama. Yang ketiga ya pelatihan intensif untuk tenaga pendidik dan dosennya. Yang keempat, mengembangkan lingkungan virtual belajar. Setelah kami memilih, kami mencoba membuka-buka, kemudian ada teman di teknik informatika, sistem komputer, coach. Jadi bisakah ini terwujud? Sebenarnya bisa, karena Unsri sendiri sudah punya sistem remunerasi dosen, coach, yang base-nya mirip sama yang mau dibuat ini gitu. Jadi dosen itu setiap 6 bulan sekali untuk dibayarkan remunnya, coach, harus mengupload semua kegiatan terkait dengan 4 bidangnya. Jadi ya mirip lah, cuman mahasiswa menggunakannya hanya untuk kegiatannya saja di luar kampus begitu. Ada dashboard real time-nya tentang kegiatan mahasiswa, kemudian automatic notification kalau memang itu belum terselesaikan akan muncul alarm di dosen dan di tenaga kependidikan, kemudian data manajemennya dipinta nanti waktu konstruk sistem ini punya link untuk menyimpan data yang besar. Kemudian interaktif kalender, di sini juga bisa diskusi kayak LMS harapannya coach, tapi kalaupun pengennya tuh ngebukanya di mobile dan di web, tapi kalaupun bisanya di mobile mungkin akan di mobile dulu. Nah, ini coach yang belum tegak kesepakatan apakah base-nya di web atau base-nya di mobile, karena absennya kan harapannya pakai foto mahasiswa. Ini penilaian efektivitasnya, kami menganggap ini efektif karena membantu memantau secara real time, kemudian karena real time jadi kita tahu sampai detik menit keberapa dan apa yang mereka kerjakan untuk analisis pelaporannya. Kemudian karena ada notifikasi dan peringatan, kami sebagai dosen bisa membuka kalau misalnya mahasiswa itu grafiknya seperti apa ada hari yang dia lupa absen dan lainnya. Untuk efisiensi tentunya dengan minimnya tenaga kependidikan kami, otomatisasi tugas administrasi ini sangat membantu beliau begitu. Tidak satu persatu dia harus melihat anak ini sudah ada di puskes belum dari foto, anak ini sudah belum gitu. Kalau dari sistem integrasi harapannya itu membantu karena otomatisasi. Kemudian untuk kemudahan antar muka pengguna yang intuitif, user friendly, saat ini sudah tidak masalah dengan aplikasi. Kemudian aksesnya berbasis cloud yang harapannya lebih besar kapasitas penyimpanan. Dan kemudian kemudahan untuk pelatihan dukungan ini juga akan masuk ke kegiatan kok. Jadi sebelum aplikasi itu digunakan untuk stase berikutnya, mereka tentunya kita latih dulu bersama dosen, tenaga kependidikan, dan kemudian mahasiswanya sendiri. Tapi harusnya ini juga masuk ke dalam gagasan, harus ada modul pelatihan online video tutorialnya untuk kalau lupa-lupa bisa buka video tutorialnya. Tentunya gagasan ini kami pertimbangkan keterkaitannya dengan manajemen ASN, bertujuan untuk memastikan ASN mengedepankan nilai dasar, etika profesi, dan standar profesional yang tinggi, bebas dari intervensi politik, serta praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenapa, Coach? Kalau mahasiswa itu titipan, luar biasa, Coach.
Dari yang kami tempatkan di puskesmas A bisa pindah ke puskesmas C, Coach. Gitu. Kalau itu titipan, ya mungkin Dokter Ardel tahulah seperti apa ya. Kemudian dalam konteks ini pengembangan aplikasi monitoring real time ini juga menawarkan solusi yang inovatif, punya potensi untuk kami daftarkan hak ciptanya. Aplikasi ini tentunya juga mendukung dalam perspektif Smart ASN, Coach, karena digital skill, kemudian digital culture, dan digital etik, dan digital safety. Karena kami menyadari data-data yang bocor kemudian bisa diakses yang lainnya. Kalau seperti ini hanya dosen dan tenaga kependidikan yang mengetahui. Ini rancangan tugas sampai baru hari ini, Coach, dan ini mohon bimbingannya, Coach, karena saya baru mengarang-arang saja, Coach. Belum saya konsulkan juga ke mentor. Yang pertama, yang kegiatannya adalah analisis kebutuhan dan perencanaan. Kami identifikasi dulu kebutuhan, apa saja fitur yang diperlukan, dan spesifikasi teknisnya, kemudian baru penyusunan rencana proyeknya. Outputnya, kalau identifikasi pasti ada dokumen analisis kebutuhannya, daftar fitur dari itu apa saja yang dibutuhkan, kemudian timeline tentunya, kapan kita harus uji coba, kapan kita harus memperbaikinya dan lain-lain. Ada keterkaitan ASN berakhlak di sini. Yang pertama adalah berorientasi pada pelayanan, memastikan kebutuhan semua pemangku kepentingan teridentifikasi dengan baik. Akuntabel tentunya karena jelas di sini rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang sulit selama ini, Coach. Sudah 3 kali, Coach. Jadi ada, lupa mungkin tidak saya sampaikan secara tertulis, tapi memang sensitif karena melibatkan bagian lain. Jadi tidak saya masukkan adalah isu keuangan, Coach. Ya, betul. Jadi di puskesmana beliau membimbing berapa kali, mahasiswanya melaporkan berapa kali gitu, Coach. Jadi honorarium yang diterima tidak sesuai. Saya tuh misal 1 bulan tuh sudah membimbing masih tiap pagi, tiap sore berapa kali mahasiswa, tapi laporan yang diberikan mahasiswa ke kami misalnya hanya seberapa gitu. Nah itu sudah 3 kali ada masalah keuangan seperti itu. Jadi akuntabel memang jadi isu yang kedatangan mahasiswa tuh hadir benar-benar dibimbing atau tidaknya. Kemudian untuk loyal, ya menyusun rencana sesuai tujuan organisasi, harapannya bukan hanya untuk bagian kami, tapi juga untuk prodi dan fakultas. Ini kontribusi terhadap organisasi, kemudian ada penguatan nilai organisasi, tidak lain untuk memberikan memenuhi kebutuhan semua pihak secara efektif. Yang pertama kegiatannya adalah menganalisis kebutuhan dan merencanakan dulu, Coach. Yang kedua baru desain aplikasi. Nah ini mungkin yang akan melibatkan orang IT untuk membantu kami mulai dari desain, kode aplikasinya, kemudian mungkin mau integrasi sama sistem akademik atau tidak. Ini akan kami diskusikan. Tentunya ini nilai akhlaknya adalah kompeten, mengembangkan aplikasi sesuai standar dan kebutuhan teknis, harmonis, menciptakan desain, kemudian bekerja sama kolaboratif dengan teknik informatika atau sistem komputer di Unsri. Kemudian setelah itu yang ketiga melakukan uji coba dan validasi, Coach. Jadi diuji coba dulu secara internal untuk memastikan berfungsi secara baik atau tidak. Itu isunya akuntabel tentunya. Kalaupun ada kurang dan lainnya kita harus melakukan perbaikan sesuai dengan umpan balik. Saat uji coba tentunya ada laporan umpan balik dari pengguna, itu pasti akan nantinya dicatat sebagai bentuk respon adaptif kita ketika mahasiswa, Bu kayaknya ini kebanyakan dia menunya gitu, ini kayaknya tulisan kekecilan seperti gitu. Nah itu adalah harus kami respon secara adaptif untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat baru kami akan implementasikan ke pengguna. Nah, waktu implementasi ini penyebaran aplikasi dulu, kemudian pendampingan dengan mahasiswa dan staf akademik, kemudian penyediaan dukungan teknis dan dokumentasi. Jadi kalau waktu pendampingan ada masalah dan lainnya itu juga akan dikumpulkan, begitu tidak lain supaya kita tetap berorientasi pada pelayanan, tetap kolaboratif dengan orang komputernya, dan secara adaptif kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang terlibat. Yang kelima, setelah menguji coba, mengimplementasikan, kemudian tentunya menyusun laporan dengan mentor dan juga dengan coach, apa saja yang sudah dilakukan, kemudian apa saja yang harus dilaporkan termasuk evidence-nya seperti yang beberapa kali coach tekankan. Tidak lain baru teridentifikasi, oh ini akuntabel gitu. Ini mungkin yang kurang, coach, mohon bimbingannya. Terima kasih banyak, coach. Baik, terima kasih kepada Ice. Wah, puas sekali saya lihatnya, Cek ya. Senang sekali saya lihatnya ya. Iya.
Artinya apa yang saya minta di tugas itu ada fakta datanya gitu dan, saya sepakat dengan Ice nanti kalau mungkin untuk, yang berhubungan dengan keuangan mungkin tidak usah kita senggol-senggol lah Ya, gitu ya, iya, karena iya, ya itu sensitif itu ya, karena betul. sensitif. Kemudian untuk yang untuk eviden yang, berbentuk gambar, ya itu untuk menjaga privasi itu tujuannya itu. Jadi, betul itu. Jadi ada yang bisa diblurkan atau seperti Cik tadi bisa ditutupi gitu ya. Heeh, Iya, iya, wajahnya ditutupi atau diblurkan bisa juga terserah. Yang penting jangan kelihatan jelas karena ini nanti laporannya kan akan dibaca orang nanti kan. Nah, yang betul. seperti ini kan. Oke, jadi ada poin-poin yang, tidak bisa kita expose. Misalnya tadi saya lihat ada berhubungan dengan, presentasi apa tadi dan ditutupi, itu memang harus begitu, Cak, harus begitu ya, heeh. Iya, iya, Jadi benar. misalnya tadi ada, jumlah kehadiran atau, mungkin orang-orang kalau orang-orang kesehatan, orang kedokteran atau kayak Ica mungkin nggak paham ya ketika membuat laporan kan paling kita kasih Mister X, Mrs. X seperti itu kan tidak kita menyebutkan. Iya, karena itu, bersifat rahasia kan, sesuai dengan nilai tadi menjaga kerahasiaan kan ada nilai itu. Oh iya, Heeh, iya. iya. Oke, baik. Sekarang kita lihat, Cek, coba ke atas ya, scroll ke atas ya. Scroll ke atas, dari isu dari identifikasi itu. Dari identifikasi isu ya, oke, data jelas tergambar di situ, belum pemantauan kegiatan mahasiswa, ya, oke. Kadang-kadang kita nih bingung juga ya, kadang-kadang menurut kita ke manajemen AS, kadang-kadang ada kaitan juga ke Smart ASN kata Ice tadi kan. Jadi ini yang Iya, mana yang mau kita masukkan gitu ya. Nah, kalau saran saya kalau ketika kalian kebingungan di situ, lihat saja faktor dominannya apa nanti. iya. Faktor dominan dari penyebabnya itu. Seperti ini belum yang pemantauan mahasiswa. Nah, kalau dilihat dari manajemen ASN kayaknya IC ini fokusnya ke SDM-nya, ya tak? Iya, Gitu ya? iya, Coach. Atau apa namanya pembimbing gitu tadi ya, atau Iya, mahasiswanya itu sendiri gitu kan, lihat dari iya, situ ya, bukan iya, makanya ke manajemen ASN gitu ya. Oke, jadi, lebih dominan yang dilihat itu adalah ke, pembimbingnya, dosen pembimbingnya dan ke mahasiswanya gitu ya. banyak, Nah, iya, Coach. baik. Nah, setelah didapat, jadi alur pikirnya sudah pas itu kalau menurut saya, Cek, ya. Jadi ada beberapa isu, kemudian isu dideskripsikan, isu itu, Ice pilih pakai USG ya? Iya, USG ya? Coach. USG. Coba halaman berapa tadi USG? Nah, oke, nah itu ya. Oke, nah itu ada USG ya sehingga terpilihlah itu ya. Terpilihlah yang pertama, belum optimalnya pemantauan dan kegiatan. Oke. Nah, dari situ terus ke bawah lagi ke bawah lagi itu ada ini kriteria pemilihan USG-nya ya. Ya, boleh juga bagus juga disampaikan. Ya. Nah, kemudian PIS penyebab. Nah, di PIS penyebab ini dan memang gitu kita. Kadang-kadang penyebab ini kadang-kadang sepertinya tumpang tindih. Seperti Iya, kata Ici, ya kembalinya ke digital platform, nantinya gitu kan. Iya, iya, heeh, makanya tadi ya benerlah seperti ini, kita lihat dari sudut pandangnya apa. Memang yang kita ingat adanya digital platform, tapi yang kita ditinjau dari sudut pandangnya apa. Jadi sudah bener lah ini. Jadi misalnya kita tinjau dari sudut place-nya, kita tinjau dari sudut people-nya. Dari segi people-nya, ya. Oke, jadi bukan kita tinjau dari digital platform secara keseluruhan. Perbagian-perbagian seperti yang Ici buat ini, ya. Oke, Mas. lanjut, Cek. Kemudian dari situ dikemukakan beberapa gagasan kreatif. Nah, jadi Ici ini sepertinya menggunakan, yang tadi ya, situasi pertama yang saya gambarkan tadi ya, Iya, Cek, ya. Coach. Ya, Iya, jadi satu penyebab, satu atau dua gitu ya. iya, Boleh, satu boleh dua, boleh lebih dari situ. Ya, jadi tidak ada penyebab yang tidak dicarikan gagasan kreatifnya. Betul ya? betul, Coach. Heeh, kalau yang situasi kedua tadi, langsung gitu ya, langsung tembak ke penyebab ini, ya kan? Oke, Iya. baik, lanjut, Cek. Terus, nah ini kriterianya, ya Sekarang. kriteria pemilihannya, sehingga nanti terpilihlah, ini yang bikin galau ya, Cek, ya. Iya, Sama ya. galak. Sama ujung-ujungnya, Coach. Iya, betul. Itu memang kelihatan dia memang harus ini ya, harus, memang kelihatan kalau dari seperti ini kelihatan memang Ica ada komunikasi, dalam arti kata memang ada analisis, bukan asal tembak ini kelihatan kalau kalau sama seperti ini, ya.
Bukan suka-suka kita, ini mau kasih 5, ini kasih 4, enggak kan. Tapi memang kayaknya sepertinya ada diskusi, ada pemikiran seperti itu. Nah, Ya. kalau menurut saya enggak apa-apa, Cek, menurutku enggak apa-apa dibuat sama seperti ini. Kenapa? Ya karena kalau seandainya ditanyakan nanti oleh penguji, "Loh kok kamu enggak memilih satu, ini kan sama semua satu." Nanti, jawabannya sama, nanti jawaban Ice bahwa gagasan kreatif yang saya buat ini seperti kata Ice tadi, bermuaranya ke digital platform. Gitu. Dan digital platform ini, itu bukan hanya menyelesaikan satu penyebab isu terpilih, ya kan? Nah, jadi bisa menyelesaikan beberapa isu terpilih, makanya dia sama. Kalau misalnya Ice ambil misalnya yang ke satu penggunaan platform, yang kedua misalnya nilai 2, artinya Ice hanya melihat digital platform dari satu sisi, misalnya pemantauan real time. Sedangkan yang Iya, Ice ini kan bukan hanya pemantauan real time, termasuk menginventarisasi mungkin kehadiran pembimbing seperti iya, kasus Kak Ice tadi kan. iya, iya, Pembimbing Coach. berapa kali, tapi ternyata kata mahasiswa berapa kali, jadi bisa dipantau di sini gitu. Jadi itu Iya, saya ajari kalau seandainya nanti penguji bertanya ya, Ice ya. baik, Coach. Makasih, Kamu Coach. kan harus memilih satu, kenapa 4-4 ini? Nah, bisa cerita itu. Jadi ini hasil pemikiran dan kalau kita lihat gagasan ini nanti larinya ke satu digital platform. Kalau saya pilih satu, saya di antara 4 ini misalnya saya pilih satu, saya khawatirnya nanti fokus saya ke hanya salah satu. Misalnya saya pilih satu yang ke pertama. Jadi fokus saya hanya ke real time. Saya tidak, padahal di Ya, dalam platform ini kita harus melihatnya secara keseluruhan kan, secara betul. global. Iya. Iya, Jadi kalau kita lihat kemanfaatannya nanti di nilai terakhir itu ada, itu besar itu kemanfaatannya itu. Iya kan? Yang di pengujian tadi kan ada menilai iya, kemanfaatan iya, aktualisasi kan? Ya nilainya agak besar itu nanti karena itu mencakup banyak hal dari penyebab yang Ice gulirkan. Oke, lanjut. Ya, ke bawah lagi, Cek. Dan kegiatannya tadi sudah dipikirkan sudah ditanyakan juga dengan mentornya kegiatan-kegiatannya ya. iya, Coach. Ya, dan itu tahapannya, jadi Ica ada 6 kegiatan ya. Nah, saran Iya. coach yang laporan itu diganti saja, Cek, mungkin dengan ini aja, Cek, dengan monitoring dan evaluasi implementasi apa tadi? Apa namanya tadi? Aplikasi yang dibuat oleh C itu, yang di ya bukan Monitoring dan jadi penyusunan laporan nanti masukkan saja ke ini, masukkan ke tahapan. oh, baik, Coach. Heeh. Jadi monitoring dan evaluasi, uji coba, baru uji coba apa sampai implementasi ya? Kalau ini sekarang kalau kira ini kan presentasinya nanti di awal November ya, Coach ya. Heeh heeh. Direncanakan Kemu baru atas uji coba dulu atau implementasi? Baiknya Coach mungkin pergantian mahasiswa ini di bulan Oktober, Coach. Jadi mahasiswa baru datang lagi tuh di pertengahan Oktober. Kira-kira di pertengahan Oktober aplikasinya sudah ready belum? Sudah ready, Coach. Tapi mungkin untuk evaluasi implementasi yang belum, Coach ya, karena mahasiswanya pasti di awal November juga baru turun ke puskesmas lagi, Coach. Enggak, gini aja, di monitoring evaluasi itu nanti tahapannya Ice hanya melaporkan kepada mentor bahwa sudah diimplementasikan gitu ya, di tahapannya kan? Di tahapan Baik, yang Coach. di kolom kedua kan. Kemudian Iya. Ice juga bisa nanti apa ya, meminta feedback, Oh iya kan? iya. Feedback dari pengguna. Mungkin tidak semuanya atau sampel saja boleh nanti kan. Meminta Ba- feedback kira-kira yang kata Ice tadi. Mungkin kata mahasiswa, "Oh Bu, kayaknya ini." Nah itu. iya, iya baik, Coach. Nanti ditindaklanjutinya, tindak lanjut dari feedback itu setelah aktualisasi, setelah latsar, setelah latsar. Oke, baik, Coach. Kira-kira nyambung Mas Ikut gitu ya. Jadi bukan ya. Jadi kalau seandainya menurut Ice bahwa untuk monitoring secara sampai selesai itu periodenya belum habis, sedangkan Iya, habituasi sudah habis kan. Nah, jadi iya, ya itu apa ya, monitoring sementara sampai dengan selesainya latsar, baik. habituasi gitu. Gitu. Habituasi, Coach. Mungkin kalau di awal Oktober, di akhir Oktober ya, pertengahan Oktober ya. Mungkin baru 1 minggu lah mungkin ya implementasinya gitu. Iya, implementasinya baru 1 minggu, betul, Coach. Jadi walaupun 1 minggu mungkin Ice sudah bisa menanyakan kan kepada mahasiswa, kepada pembimbing atau kepada dari pihak administrasi apakah itu jurusan atau prodi kira-kira
apa sih yang dirasakan dari 1 minggu itu gitu ya. Baik, Coach. Atau ada saran-saran apa sih nanti. Nah, nanti evidennya, Cek ya, evidennya Ice untuk eviden yang di output ya, output di kolom 3 ya. Nah, di kolom 3 ini Ice nanti bisa pakai ini, bisa menggunakan Google Form, bikin Google Form semacam sederhana saja minta pendapat mereka gitu ya. Nanti kan mereka ngisi itu jawab kan. Jangan terlalu banyak poin lah. Jadi misalnya apa kekurangannya, apa keunggulan seperti itu aja seperti itu. Jadi tidak terlalu beratkan juga kan. Atau kalau mau menggunakan skala Likert ya bikin aja setuju, tidak setuju, apa baik atau tidak sebagainya. Terserah lah. Nanti gimana baiknya menurut Ice kan? Oke. Baik. Dan juga nanti sempatkan juga Ice untuk meminta video testimoni ya di ininya di evaluasi dan monitoring ini. Jadi walaupun Baik. misalnya baru seminggu, misalnya di hari ke-6, ya pinta saja mahasiswa, ada beberapa mahasiswa untuk membuat video testimoni atau juga pembimbing, boleh pembimbing dan mahasiswa. Apa sih tanggapan mereka gitu terhadap aplikasi yang IC di platform digital yang IC buat ini gitu, ya. Nggak usah terlalu banyak-banyak, Cek. Jadi misalnya dosen cukup 2 atau ini mahasiswa cukup beberapa saja, ya. Karena Baik, nanti Coach. gini ya semuanya ya, karena nanti gini laporan kita akan berbentuk 2, satu berbentuk yang dokumen seperti ini, satu juga berbentuk video. Jadi kalau misalnya ada video testimoni, kalau terlalu banyak nanti isi videonya semuanya video testimoni kan. Jadi mungkin 1 orang setengah menit atau 1 menit lah, paling lama 1 menit lah untuk membuat testimoni tentang digital platform yang dibuat oleh IC ini. Gitu ya. Kalau Baik. misalnya cuma 5 orang, kalau misalnya setengah menit cuma 2,5 menit kan. Iya. Gitu. Oke. Nanti untuk video laporan nanti kan bisa juga foto-foto dijadikan video kayak slideshow itu. Pokoknya bikinlah sebagus menarik mungkin, ya. Baik, Coach. Oke. Selanjutnya yang Ice, yang yang ini baru tugas coach ini. Tugas coach yang kata Ice tadi. Benar, Cek. Iya. Jadi ini kalau diskusi dengan mentor nanti bingung mentornya. Ini maksudnya apa Iya. sih? Kabel, kolaboratif. Dan itu memang tugas coach, itu tugas coach. Artinya Ice itu bertanya pada orang yang tepat gitu. Wih. Iya, Coach. Iya. Alhamdulillah, Coach. Oke, ya, ya. Jadi kalau menurut coach itu ini kan agak terkotak-kotak, Cek ya. Jadi Iya. kalau menurut coach garis antara untuk nilai itu dibuang saja, Cek. Coba lihat kegiatan 1, coba kegiatan 1. Nah, itu kan coba. Nah, kegiatan 1 kan kesannya tahapan 1 cuma 1 nilai, tahapan 2 Anies Oh, fitur cuma iya, 1 nilai kan. betul. Jadi garisnya dihapus saja sehingga nanti kelihatan ada berapa nilai untuk kegiatan analisis kebutuhan dan perencanaan. Baik, Coach. Iya, Coach. Ya, kalau seandainya IC buat seperti ini, nanti tanggapan penguji, wah ini cuma 1 nilai ini kamu masukkan. Oke, baik, Nah, Coach. Izin saya. karena ada garisnya itu kan, Cik, ya, karena ada Oh, garisnya. betul, Coach. Ya, jadi begitu. Kemudian setelah Baik. misalnya IC menentukan mata pelatihan misalnya berorientasi pelayanan dan yang lain juga ya, orientasi pelayanan, tuliskan dulu nilainya apa. Nilainya apa. Jadi ada dua teknik. Coba Cek dipayang lagi Cek yang Iya, nilai Coach. tadi. Jadi ada dua teknik ya, dua teknik. Kemarin di angkatan 3 ada yang mengambil teknik 1 dan mengambil 2 waktu bimbingan seperti ini. Angkatan 3 hari kemarin pembimbingan era 1 ya. Nah, kalau yang IC ini yang teknik pertama. Nah, maksud saya begini, teknik pertama itu jadi dituliskan dulu. Nah, dituliskan dulu mata pelatihannya apa? Misalnya sini ya, berorientasi pelayanan, gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya nilai apa ini? Yang dibuat IC itu memastikan kebutuhan semua kepentingan terpenuhi dengan baik itu prosesnya. Proses ada nilai berorientasi pelayanan. Tapi nilai itu sendiri belum tergambar nilai apa. Ya, nanti nilainya apa? Jadi misalnya di orientasi pelayanan di bawah IC buat nilai misalnya memahami kebutuhan masyarakat. Kan ada 3 kan kemarin kan? Ada 3 ya, ada 3 kan, ada memahami kebutuhan masyarakat misalnya. Nah gitu, jadi prinsip pelayanan titik 2, memahami kebutuhan masyarakat, di bawahnya baru yang proses itu Cek, memastikan kebutuhan semua kepentingan terintegrasi dengan baik. Nah seperti itu.
Nah, dilanjutkan juga dengan akuntabel. Menyusun rencana dengan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, lihat lagi nilai apa yang ada di akuntabel. Nah, gitu ya. Oke, nilai apa yang akuntabel yang di ini? Kemarin saya sudah send belum nilai-nilai dan perwujudan nilai ke kelompok kalian? Sudah ya? Belum? Belum ya? Saya share-nya di kelompok 3 ya baru ya kemarin ya. Ya, itu akan ada nilai-nilai supaya kalian enggak repot lagi nyari nilainya di mana ini katanya. Ya, Ya, kemarin sudah saya share di kelompok 1 kalau nggak salah. Di kelompok kelompok 3. Saya kan memang di kelompok 3 dan di kelompok 5. 5 ya, di angkatan 3 dan angkatan 5 ya. Jadi yang angkatan 3 kayaknya sudah kemarin. Oke, sebentar sambil saya cari ya, saya cari. Iya, Coach. Mumpung ingat langsung saya share di sini nanti. Saya share di ini di WA, di Zoom. Di mana ya? Di filenya ya. Oke, mana ya? Oh ini Latsar 2000. Ya udah nanti saya cari lagi. Nanti saya kirim aja di WA aja ya. Karena waktu kita. Ya, gitu ya. Jadi buat nilainya itu cara pertama. Itu cara pertama. Atau mau cara kedua, oh ini yang biasa bermain kata-kata. Kalau C kayaknya basicnya IPA mungkin ya agak kendala kalau yang cara kedua. Cara kedua itu kalian bercerita panjang gitu. Cerita panjang. Terus itu bisa dalam satu paragraf gitu atau beberapa paragraf. Nah, nanti kalian kasih kode. Misalnya mata pelatihan Pak, misalnya prinsip pelayanan dibolkan gitu. Kemudian nilainya apa? Dibolkan. Misalnya gini, akuntabel, misalnya analisis kebutuhan perencanaan misalnya. Kemudian tidak usah pakai akuntabel nilai itu usah, tapi misalnya dalam melakukan analisis kebutuhan perencanaan gitu kan, saya melakukannya dengan saya akan melakukannya dengan rasa tanggung jawab, dengan jujur dan disiplin misalnya kan, sesuai dengan tugas saya selaku apa gitu ya, laku itu. Baru hal ini merupakan perwujudan dari nilai akuntabel, dan perwujudan dari nilai mata pelatihan akuntabel betul jadi. Nah, terus diuraikan seperti itu. Nanti yang di prinsip lainnya juga diuraikan seperti itu. Jadi dia panjang. Nah, mungkin kalau Ice enggak apa-apa seperti ini, pasnya seperti ini. Mungkin karena terbiasa bekerja ini kan kalau yang seperti ini terbiasa orang bekerja terbiasa dengan bekerja yang sistematis. Nah, kalau yang cara kedua itu biasanya ahli-ahli perayu ulung yang bisa-bisa merangkai kata-kata gitu. Orang-orang sastra itu biasanya cara-cara kedua dia pakai. Dia bermain kata-kata, ya. Kalau saya lihat wajahnya kalau Pandu kayaknya cara kedua ini, dia bisa bermain kata-kata gitu. Begitu Iya, dia Coach. ngomong sampai pada klepek-klepek begitu dia ngomong. Oke, jadi enggak apa-apa. Jadi seserah saja, kita bebas saja. Yang penting itu tergambar, nilainya tergambar. Seperti ini kan yang ini kan baru tergambar mata pelatihan dan prosesnya, Proses. tapi tergambar makanya dituliskan, gitu ya. Oke, misalnya ini. Kemudian ada kebutuhan bersisi pelayanan. Nah, Ice untuk nilai dan yang lain juga ya, untuk keterkaitan nilai ini itu bisa saja satu mata pelatihan dari nilai itu ada satu nilai atau bisa lebih dari satu nilai. Nah, gitu. Jadi misalnya menurut Ica berorientasi pelayanan, ada nilai membangun masyarakat. Ini prosesnya memastikan bla bla. Kemudian menurut Ica ada juga nilai misalnya melakukan perbaikan tidak henti. Tulis dulu nilainya, melakukan perbaikan tidak henti. Kalau mau pakai ada dua pakai semua nomor saja. Satu membangun masyarakat, dua melakukan perbaikan tidak henti. Misalnya menurut Ica ya. Nah, baru nanti buat prosesnya apa? Misalnya kan. Nah, jadi misalnya ini dengan dilakukannya analisis kebutuhan dan perencanaan ini diharapkan nanti ada misalnya apa? Akan ada perbaikan dari sistem pengawasan dari kepada kehadiran mahasiswa dan sebagainya itu kan. Nah, yang selama ini belum dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa dari apa ya akan dilakukan perbaikan tiada henti. Gitu seperti itu. Misalnya contohnya. Begitu juga untuk nilai-nilai yang lain, ya. Misalnya nilai akuntabel. Coba cek. Saya mau lihat yang tadi cek membuat plafon tadi cek apa tadi? Yang menyusun rancangan kegiatan keberapa itu? Kegiatan ketiga nggak salah.
Ini menyusun desain, ya, oke. Kompeten, oke. Harmonis, ya, harmonis menciptakan desain yang ini. Ya, ini nanti kan ini kayaknya ini harmonis ini bisa jadi nilainya menciptakan lingkungan kerja yang kondusif gitu ya. Kalau menurut saya ya. Jadi dengan adanya desain aplikasi, kan desain aplikasi ini bisa menciptakan para penggunanya itu nyaman dalam bekerja gitu. Ya kan? Ya kan? Iya, Coach. Betul. Kalau kayaknya ada nilai akuntabel juga, ada nilai akuntabel di situ, Cek. Di desain, Cek, desain. Ada ya? Belum, Belum ada. Coach. Kayaknya kalau untuk nilai akuntabel itu bisa jadi nilai ke apa tadi ya? Memberikan solusi ada nggak di nilai akuntabel? Yang apa itu? Dan memberikan solusi ada, saya baca. Yang kita baca kan nilai memberikan solusi. Itu kan termasuk memberikan solusi kan? Iya, Coach. Iya, itu termasuk memberikan solusi. Ya, jadi sebenarnya banyak yang nilai kita guys. Nah, yang sama seperti yang di IC ini tadi, kadang-kadang kita agak bingungnya gini. Ada nilai yang sepertinya tumpang tindih, ya kan? Bener nggak? Iya, Pernah nggak ngerasa kan? iya, Kayaknya, ngerasa, Coach. ya kayaknya nilai ya C ya kayaknya, ini kayaknya di nilai akuntabel ada, di nilai presentasi pelayanan ada. Enggak apa-apa masukkan lagi, Cek. Oh, baik, Coach. Kok kayaknya ini kompeten masuk semua gitu, Coach. Betul, betul, iya. Kayaknya masuk Iya, semua gitu ya. Heeh. Betul, masukkan saja. Jadi baik. dengan banyaknya nilai yang dimasukkan dan memang itu rasional, jadi penguji akan melihat, wah ini mahasiswa ini kaya dengan penerapan nilai-nilai katanya. Peserta ini kaya dengan penerapan nilai-nilai kayaknya itu. Ya, selagi nilainya itu rasional. Jadi bukan nilai-nilai yang kelihatan bahwa ini kelihatan bahwa dibuat-buat, dipaksa-paksa biar masuk gitu ya. Kalau memang dia tidak masuk ya sudah. Nah, Baik, kalau Coach. saran saya untuk semuanya nilai itu minimal 5 ya, minimal 5. Minimal 5 dan terserah kalau mau buat per 5 per tahapan boleh atau 5 per kegiatan boleh. Makanya saya sarankan ke Ice tadi supaya Ice nggak bingung-bingung cari nilai per tahapan, dihapus saja garis itu. Jadi ini maksudnya Ya, nilai per kegiatan, gitu ya. baik. Ya, per kegiatan. Oke. Nah, terus tambah satu lagi untuk Ica dan yang lainnya juga ya. Di akhirnya, dan ini coba cek dia ke atas lagi cek nomor 1 cek. Nomor 1. Nah, ini yang kegiatan berikutnya ini menyelesaikan. Nah ini, jadi ini keterkaitan, judulnya keterkaitan apa? Oh nanti ada tabelnya ya, saya kasih tabelnya. Iya, tabelnya, Coach. Ada tabelnya. Jadi keterkaitan ada di kayaknya di modul ada tabelnya kalau kalian lihat. Ya. Oke, keterkaitan keterkaitan kegiatan dengan mata pelatihan atau apa itu ya? Sebentar. Oke, keterkaitan mata ada metriknya itu. Nah, ini metriknya nih, ini metriknya. Ya, saya coba izin cek coach Sersen cek ya. Baik, Coach. Oke, jangan tersinggung cek, gue kok marah cek. Iya marah, coachnya aku lagi share screen ditutup gitu. Nah ini Udah, Coach. keterkaitan substansi mata Iya. pelatihan. Ya, keterkaitan substansi mata pelatihan. Ya. Nah nanti dibagi satu dulu cek, satu atau A boleh. Mata pelatihan agenda kedua. A Ya. ya. Mata pelatihan agenda kedua. Satu berorientasi pelayanan, bawahnya nilai kan, proses. Ya. Oke. Nah, yang kalau misalnya A berorientasi agenda kedua, B-nya keterkaitan dengan agenda ketiga. Oke, ya, Nah, Coach. jadi keterkaitan dengan substansi agenda ketiga. Nah, nanti silakan dirumuskan. Misalnya di kegiatan menyusun desain, apakah dia hanya terkait dengan manajemen ASN, apakah dia hanya terkait dengan smart ASN atau dua-duanya? Nah, jadi boleh salah satu, boleh salah dua, ya. Asal jangan Ya. salah tiga. Salah tiga ada di Jawa Tengah, bukan ada di Sumatera Selatan, Jambi maupun Bengkulu. Iya. Oke, jadi boleh salah satu manajemen ASN saja atau smart ASN saja atau
Smart ASN-nya ada, manajemennya sudah. Cukup dibuat seperti yang proses yang dibuat Ice saja. Yang ada beberapa satu kalimat atau beberapa kalimat. Ya. Jadi misalnya penyusunan desain. Nah, nanti keterkaitan ada yang 3. Judulnya misalnya Smart ASN menurut Ice kan. Jadi apa saja kegiatan mendesain aplikasi ini itu berkaitan dengan bagaimana membiasakan kecakapan digital bagi seorang ASN, ya kan? Hal ini Ya. berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN. Itu aja. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, yang untuk yang kontribusi visi dan misi, ya itu sebenarnya tugas hari ini ya, tugas hari ini. Nanti isinya sama dengan nilai per kegiatan saja. Coba kita buka lagi yang Ice. Ice, buka Ice. Baik, Coach. Ice tadi kayaknya sudah mulai konsep kan? Iya. Nah, yang mana Cek? Yang tabel tadi Cek, metrik. Nah itu benar Cek. Jadi cukup saat ini artinya tidak setahapan. Jadi ini kegiatan 1 kontribusinya apa, 2 kontribusinya apa. Udah benar-betul itu ya. Oke. Kontribusi terhadap visi misi dan atau tujuan organisasi ya, yang di tabel tadi judulnya ya. Oke. Iya, Nah, nanti. ya. Kemudian ini penguatan nilai nilai ini nilai apa yang ada di ini, Cek? Nilainya nilai yang ada di Unsri atau nilai yang ada di nilai organisasi yang ada di Kemenristek-Dikti. Baik, Coach. Kalau misalnya dia ada di Unsri, kalau Unsri punya nilai, misalnya Unja, Undip juga punya nilai-nilai yang diterapkan, nah itu masukkan. Kalau misalnya kalian tidak menemukan di tingkat fakultas atau di tingkat universitas, ambil yang di Kemenristek-Dikti. Ada ya? Nah, kalian baca nilai-nilai itu. Ada di fakultas punya, Coach. Fakultas punya boleh. Baik, Kalau Coach. fakultasnya punya boleh. Jadi nanti misalnya gini kalimat awalnya misalnya kegiatan analisis kebutuhan dan perencanaan ini menguatkan nilai apa? Nilai apa yang ada di fakultas apa? Fakultas FKM ya. Kegiatan ini menguatkan nilai apa titik-titik yang ada di fakultas apa gitu ya. Baru selesaikan prosesnya. Nah, baru yang ini tadi. Ya kan misalnya kan jadi ini ganti aja nilai apa? Misalnya penguatan nilai profesional dan ini dalam perencanaan proyek untuk memenuhi kebutuhan semua pihak. Nah, itu. Tinggal ganti. Jadi nilainya bukan nilai mata pelatihan di agenda kedua. Yang Ice buat kan masih ada akuntabilitas organisasi Iya. pelayanan. Gitu. Ya. Baik. Nyambung dari tadi kalau misalnya di fakultasnya ada nilai. Pokoknya lihat kalau misalnya di prodinya ada nilai terpampang, nilai-nilai biasanya kalau akreditasi biasanya ada nggak diminta itu nilai? Ada, Nah, Coach. bisa akreditasi ya. Nah, nilai-nilai itu. Jadi kalau misalnya prodinya ada nilai prodi, jurusan dan jurusan, kalau fakultasnya fakultas gitu ya. Oke. Silakan dipilih saja. Kalau misalnya fakultasnya ada fakultas, kalau misalnya di apa universitasnya ada yang universitas. Tapi kalau fakultasnya ada universitasnya ada, ambil yang fakultas ya. Ya ambil Baik, yang Coach. ya. Oke. Kalau ternyata kita tidak menemukan fakultas tidak ada, udah ambil yang di Kemenristek-Dikti. Kemendikbudristek. Ya. Coach. Oke. Jadi gitu ya. Ece ada yang mau ditanyakan? Sementara terima kasih banyak, Coach. Nanti Cek perbaiki terutama di bagian rancangan tahapan pelaksanaan, Coach. Terima kasih banyak, Coach. Ya, nah nanti karena waktu kita terbatas ya, karena sebenarnya saya mau sampai jam 12, tapi berhubung kita ini, saya harus ngajar jam 10.30 ini, dan saya ini dari rumah belum ke diklat, ya dekat kok 10 menit nyampe. Jadi saya mohon maaf ini cuma Ice, nanti malam kita lanjutkan kalau misalnya malam nanti belum selesai juga, kita lanjutkan besok pagi gitu. Atau besok siang atau besok sore. Nanti kita kesepakatan aja di grup. Yang jelas maunya saya itu setelah belajar pembimbingan RA1 ini kalian sudah mantap. Sudah isunya sudah mantap, gagasannya sudah mantap, dan coach sudah tahu apa yang akan dilakukan. Ini kan baru Ice yang tahu yang akan dilakukan, ya. Oke. Oke. Ya, saya mau tapi nanti aja saya kasih di grup aja deh sistematika yang ditanyakan oleh Ya. si Kamal tadi ya. Iya, Dan Coach. saya minta
nanti untuk dokumen RA-nya itu dibuat dalam format Canva, ya, bukan dalam Word ataupun bukan dalam bentuk Word. Jadi nanti buatlah semenarik mungkin, covernya buatlah semenarik mungkin sama seperti cover majalah gitu. Dan isinya nanti babnya tetap kalau tidak salah 3 bab kita. 3 bab bisa tetap 3 bab. Bab pertama itu profil organisasi dan profil peserta isinya. Bab pertama, ya. Bab kedua isinya itu kalau tidak salah nanti saya aktualisasi kalau saya. Bab 3 itu metrik. Bab 2 analisis masalah, bab 3 metrik rencana kegiatan dan jadwal. Nah, isinya. Nanti silakan boleh masukkan foto-foto seperti yang dimasukkan oleh Ice tadi. Selipkan foto. Misalnya di profil organisasi, boleh nanti Ice masukkan foto Unsri atau misalnya foto apa? Foto fakultasnya atau bila pula ada foto kegiatan pembelajaran enggak apa-apa, boleh. Untuk pemanis dari halaman Canva-nya gitu. Ya. Jadi sekarang sudah jangan foto prewed. Jangan ngomong foto prewed, mal. Nanti ada yang tersinggung. Atau ada yang buru-buru gitu, buru-buru mau bikin foto prewed. Oke, ya jadi itu ya. Oke, jadi boleh dimasukkan foto-foto seperti yang Ice tadi bagus, seperti foto-foto. Ya ada foto-fotonya kan. Nah, foto-foto. Jadi foto-foto yang dapat. Nah, untuk laporan nanti tinggal masukkan foto-foto evidence kan, tinggal penambahan bab dan foto-foto evidence gitu ya. Oke, untuk sampulnya bikinlah semenarik mungkin. Kalau menurut saya kita tidak usah seragam aja satu kelompok ini ya. Kalau seragam nanti ya sama semua. Maksudnya apa layout sampulnya gitu. Mungkin ada yang kata Kamal, mungkin ada yang mau foto prewed, mungkin atau ada yang mau foto sedang ngajar, atau ada mau foto apa gitu. Atau di belakangnya itu mau background gedung fakultas, ada backgroundnya mau gedung universitas, terserah. Nanti jangan lupa di atasnya itu buat saja eh, eh, ke logo Linggau sebagai lembaga penelitian, logo perguruan tingginya boleh, kalau Unsri logo Unsri, Unja logo Unja, logo Unji biar identitas kan. Kan juga masukkan juga logo Kemenristek Diktinya yang Tut Wuri Handayani itu ya. Dan juga terakhir masukkan logo LAN yang ada LAN RI agak panjang itu. Ya, jadi itu. Jadi identitasnya tahu, oh identitasnya oh Kemenristek Dikti ini dosen di Kemenristek Dikti. Ada logo Unsri, oh dia ini unit kerjanya Unsri. Logo misalnya LAN, oh ini lembaga apa ya? Pelatihannya, lembaga yang memberi izin pelatihannya gitu. Ada logo Pemkot, oh ini pelatihannya di Lembaga Pelatihan Kota Lubuk Linggau gitu. Ya. Dibuat semenarik mungkin. Oke, boleh desainnya boleh ajukan dengan saya, boleh kalau mau kalau mau yang penting ini diajukan desainnya dulu. Isinya nanti ya. Yang penting oh ini desainnya. Coach gimana desain cover saya sudah pas belum? Isinya ya nanti coach isinya kan masih ada waktu. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya takut nanti ditiru atau takut nanti malu dilihat oleh yang lain, japri saja. Kirimnya di japri, jangan di grup ya. Saya Iya. terlanjur malu sudah, Coach. Bisa direvisi. Sudah Bisa bagus, Mbak direvisi. Ice. Iya, bisa direvisi. Nah, yang kayak Ice tadi kan sudah bagus. Ada foto. Ada foto Ice-nya enggak tadi? Ada ya? Ada, Coach. Ada. Nah, background-nya lebih bagus kalau dikasih coba Cek Nah, nanti. Background-nya bisa dikasih dengan ini Cek. Gedung bayangan Unsri yang gedung ya. background-nya itu ya. Nah, ini kan masih blank kan, masih ungu kan? Ya, Nah, bisa dikasih misalnya Ice di fakultas apa, Cek? FKM ya? masih menunggu, Coach. Kalau Heeh. kalau home base sekarang masih tercatatnya di Dikti di FK. Lihat ke bendera Unsri itu kan ada FK kan ada warna apa gitu. Kalau kami kemarin Hijau. karena Pak FKIP kemarin kuning, biru kalau kami FKIP. Saya FKIP kan. Oh, iya iya Jadi itu. backgroundnya menyesuaikan dengan warna itu kan lebih Mas, identik. betul betul Coach, betul Coach. Ya, ya. Ya. Itu. Nah, ada foto kayak gini boleh. Nah, nanti Pak akan bantu merumuskan tujuan. Ya. Jadi ini rancangan aktualisasi, kemudian di bawahnya ada judul, ada judul. Ya, Coach. Jadi judulnya ini rancangan aktualisasi. Nah, di bawah ini ada judul nanti. Judulnya berbeda-beda masing-masing kamu. Oh, Ya. baik, Coach. Judulnya itu ada isu dan ada
ada gagasan. Coba kita lihat isu, misalnya contoh isu tadi, contoh isu tadi. Contoh isu Cek tadi mana? Isu yang terpilih tadi apa, Cek? Isu terpilih, Cek. Ini belum optimalnya pemantauan. Jadi bisa judulnya optimalisasi pemantauan kegiatan mahasiswa kepaniteraan IKM IKK pada kegiatan pembelajaran di puskesmas melalui pembangunan atau melalui pemanfaatan Pengembangan. digital platform. Nah, apa nama inovasi itu? Yang nama aplikasinya apa namanya? Kasih nama nanti. Baik. Apa misalnya sistem informasi Saya apa gitu. eh, Ya. informasi Apa memang nanti bisa apa diskusikan gitu dengan ya. pokoknya siapa melalui misalnya SIP lah misalnya sistem informasi apa gitu ya. Gitu Sipkah aja. ya. Sipkah Ah, kegiatan SIPKA. Misalnya kan melalui ini sistem informasi kegiatan akademik dalam kurung SIPKA. Jadi tergambar ada inovasinya. Jadi ketika misalnya tadi Ice ada yang membuat desain itu termasuk dinilai apa yang ada inovasi. Nilai apa ya ada inovasi ya? Ada kan selalu berinovasi, kompeten ya tidak salah ya. Ada. kompeten. Ya, dan inovasi. Jadi judulnya seperti itu ya. Judul tuh ada tergambar isu yang mau diselesaikan dan juga ada penyelesaiannya. Seperti yang IC ini. Isu yang mau diselesaikan itu adalah pemantauan kegiatan mahasiswa. Karena tadi isu cerita tadi masih belum optimal bagaimana memantau kegiatan mahasiswa yang sedang IKM IKK. Itu isu kan? Nah, sehingga solusinya adalah ini tadi. Melalui ini tadi SIPKA, pembuatan sistem informasi bla 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 bla. Seperti itu. Itu judulnya, ya. Oke. Oke, Thank you. saya rasa cukup ya. Ya, saya agak terburu-buru. Silakan, Cek, kalau mau tanya, Cek. Terima kasih, Coach. Terima kasih dan terima kasih, Coach. Mohon bimbingannya selalu, Coach. Oke ya, saya mau nanya tadi. Ya. Untuk yang lain mohon maaf yang hari ini belum terakomodir karena saya ada harus ngajar di ini karena mereka klasikal nggak bisa ditinggal kalau klasikal ya. Ya, nanti kita akan kurs janji kita akan tetap lanjutkan yang belum sampai dengan nanti seperti IC ini. Sampai dengan sudah ada kepastian isunya sudah ada kepastian, inovasinya sudah ada, malahan seperti yang IC ini sampai dengan kepastian dapat judul gitu. Ya, dapat judul aktualisasi itu namanya judul aktualisasi. Dan judul aktualisasi ini itu nanti akan masuk di sertifikat. Kalau kalian lulus di sertifikat nanti judulnya dibuat kayak kita kalau kita transkrip itu biasanya ada judul skripsi, judul itu kan. Nah, ini di sertifikat kalian kalau misalnya lulus nanti ada tulisan judul aktualisasinya apa. Dan itu merupakan suatu kebanggaan. Besok-besok jadi kebanggaan. Waktu saya latsar, aktualisasi tentang ini gitu. Ya. Oke. Baik, saya rasa cukup dulu. Mohon maaf untuk yang 9-nya belum bisa terakomodir nanti malam. Nanti malam juga mungkin tidak seluruhnya. Ya, nanti malam mungkin waktu kita terbatas mungkin kita mulai jam 8 saja, jam 8 mungkin sampai selesai lah ya. Nah, kalau bisa untuk nanti malam kita mulai dari ibu-ibu dulu, terutama yang emak-emak dulu kata Ice tadi, biar nggak rempong ya. Yang bapak-bapaknya, yang lanang-lanangnya bolehlah kalau nak begadang sampai malam sampai jam 10 jam 11 kan. Nah, kalau yang emak-emaknya mungkin ya itu tadi kata Ice tadi ya, ada Suara lain. gangguan. Iya, ada peserta lain, suara-suara lain ya. Oke. Baik, sebelum saya tutup ada yang mau ditanyakan silakan atau ada yang mau disampaikan silakan, ada yang mau ditanyakan? Nisa, jangan sedih, Sa. Kok jawab pandanganmu jauh sekali, Sa. Iya, kok pandanganmu jauh gitu. Coach melihatnya kau seperti menatap apa gitu. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan selama pembelajaran kita. Pembelajaran kita di pembimbingan RA1 hari ini, saya akhiri dengan ucapan, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, Coach. Makasih, Coach. Hadijah, Selamat bekerja, Coach. itu lagu Tulus, hati-hati di jalan, Duk. Ya, jangan lupa nanti saksikan siaran ulangnya ya di akun saya ya. Yang kemarin sudah disaksikan belum? Yang coaching agenda. Sudah lihat belum? Coach. Oh, Belum. belum. Sudah saya upload itu di YouTube.
Iya. Oh, saya Iya, Udah saya subscribe coach, udah Oke, subscribe. nah ada ya. Nanti ini juga saya rekam, misalnya nanti saya akan upload ya. Supaya ada Sip, rekam coach. ada apa? Ada rekam digital. Jadi nanti Pandu bisa cerita ke anaknya, nih Papa waktu latsar nih dapat coach ini. Nah, ini buktinya nih videonya nih. Oh, kami bukan latsar kaleng-kaleng nih. Oh, gitu. Oke. Bye-bye ya. Iya, Coach. Coach. Bye-bye.